Bab 1781, Saran Demon Daun. Meskipun pesta panjang umur Kaisar Monster telah berakhir, para murid di sekitar Pagoda Hitam masih menikmati pesta perayaan selama 1 bulan lagi. Ketika Lin Ming, Divine Dream, dan Xiao Moxian memasuki Pagoda Hitam, mereka tidak memperingatkan siapapun sama sekali. Saat mereka melewati Pagoda Hitam, mereka memasuki barisan transmisi dan langsung menuju ke puncak. Di sini, ada aula raksasa. Aula ini tidak memiliki cahaya dan gelap gulita. Tapi dengan penglihatan Lin Ming dan yang lain, mereka secara alami tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Mereka dapat dengan jelas melihat bagian belakang sosok tinggi berdiri di aula, mengenakan jubah hitam panjang. Orang ini tidak diragukan lagi adalah Empyrean Demon Dawn. Kakek, Xiao Moxian memanggil dengan lembut, suaranya bergetar. Untuk bersatu kembali dengan kakeknya dalam situasi seperti itu, Xiao Moxian berada dalam suasana hati yang sangat kompleks. Empyrean Demon Dawn berbalik dan tidak terkejut melihat Divine Dream perlahan mengikuti di belakang Lin Ming dan Xiao Moxian. Dia hanya berkata dengan lemah, duduk. Lin Ming, Xiao Moxian, dan Divine Dream duduk mengelilingi meja dengan Empyrean Demon Dawn duduk di hadapan mereka. Setelah lama terdiam, dia melepas cincin dari jarinya dan menyelipkannya ke seberang meja menuju Lin Ming. Lin Ming kaget. Dia melirik Empyrean Demon Dawn dan menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki isi cincin spasial. Saat diperiksa, dia terkejut. Ruang dalam cincin spasial ini seluas dunia mini, itu secara mengesankan merupakan cincin spasial tingkat harta karun roh Empyrean. Pada tingkat Lin Ming, harta roh Empyrean biasa tidak terlalu berharga sama sekali. Tapi cincin spasial tingkat harta karun roh Empyre masih sangat langka karena memurnikan benda seperti itu sangatlah sulit. Cincin spasial tingkat harta karun roh Empyrean memiliki ruang dalam yang sangat stabil dan dapat menampung benda-benda yang sangat besar. Saat Lin Ming terus menyelidiki ruang dalam cincin spasial, dia menemukan taman obat yang dipenuhi dengan segala jenis tanaman obat langka dan berharga. Kebun obat memancarkan energi spiritual yang kental dan kualitasnya sangat tinggi. Khususnya, di tengah kebun obat ada anggrek roh merah. Anggrek roh ini tingginya 3 kaki dan setiap daunnya setajam pedang yang mengeluarkan udara dingin yang pekat. Lin Ming tidak ragu jika dia bisa melipat daun dari anggrek roh ini, dia bisa menggunakannya sebagai pedang tajam. Dan di tengah anggrek roh ini ada buah seukuran kepalan tangan. Buah ini berbentuk burung phoenix dan tampak sangat hidup. Bahkan tekstur bulu burung phoenix terlihat jelas, seolah-olah itu adalah burung phoenix mini yang membeku dalam waktu. Meskipun Lin Ming jauh dari cincin spasial dia bisa merasakan energi asal api yang mengerikan yang terkandung dalam buah phoenix ini. Jika seorang seniman bela diri dengan atribut api menelannya, keuntungan yang akan mereka peroleh dapat dibayangkan. Selain itu, Lin Ming dapat melihat bahwa buah ini juga belum matang sepenuhnya. Setelah matang, ia akan mengalami lompatan kualitatif ke atas. Buah ini, Lin Ming kaget. Dia melihat ke arah Empyrean Demon Dawn. Ini adalah buah nirwana. Ia telah berkembang selama beberapa ratus ribu tahun. Nanti ketika Xianer lahir, saya berencana memberikan ini padanya. Kebun obat ini memiliki banyak sekali tanaman obat yang berharga dan langka, namun tanaman tersebut sengaja dipilih untuk dijadikan pupuk bagi buah nirwana. Bukan untuk dipetik, melainkan dibiarkan layu dan gugur agar bisa menjadi kompos di tanah di bawah buah nirwana. Saat Empyrean Demon Dawn berbicara, Lin Ming diam-diam tercengang. Ketika keluarga manusia miskin menanam tanaman obat, mereka akan menggunakan pupuk untuk memberi makan mereka. Pupuk tersebut selain terbuat dari kotoran manusia dan hewan, juga mengandung abu tanaman. Beberapa tanaman mati bahkan langsung dikuburkan ke dalam jiwa agar membusuk dan dijadikan pupuk. Ketika Empyrean Demon Dawn menanam buah nirwana ini, dia menggunakan segala jenis tanaman obat langka dan berharga sebagai pupuk, membiarkannya matang dan kemudian layu, jatuh ke dalam tanah. Ramuan roh yang langka dan berharga ini telah menyerap energi spiritual dunia dan mengumpulkan esensi dalam jumlah yang hampir tak ada habisnya. Setelah jatuh, saripati ini juga akan menyatu ke dalam tanah untuk diserap oleh buah nirwana. Karena itu kualitas buah nirwana bisa dibayangkan. Di dalam cincin spasial tingkat harta karun roh Empyrean, selain buah nirwana, ada juga tumpukan kristal matahari ungu di sisi lain taman obat serta sejumlah 9 batu giok matahari. Akhirnya, ada sesuatu yang paling menarik perhatian Lin Ming. Di ruang dalam dunia ini, ada api hitam yang menyala perlahan. Kumpulan api ini menyala dengan damai seolah-olah tidak panas sama sekali. Tapi dari nyala api ini, Lin Ming bisa merasakan aura pemusnahan yang mengerikan. Tanpa ragu, ini adalah elemental api pemusnahan yang telah disetujui oleh Empyrean Demon Dawn untuk diberikan kepada Lin Ming. Jika Lin Ming ingin membuka Istana Dao ketiga, Istana Dao Kutub Ekstrim, yang dia perlukan adalah sepasang elemen api dan sumber guntur kelas Empyrean. Sekarang dia telah memperoleh elemen api dan hanya kehilangan sumber guntur yang sesuai. Benda-benda di dalam cincin ini adalah untukmu dan Xianer. Aku sudah setuju untuk memberimu elemen api, dan untuk buah nirwana dan benda lainnya, itu bisa dianggap sebagai mahar Xianer. Anda adalah seseorang yang memiliki peluang keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya dan akan mengalami lebih banyak lagi, jadi hal yang dapat saya tawarkan kepada Anda terbatas. Empyrean Demon Dawn perlahan berkata pada Lin Ming. Banyak peluang keberuntungan yang diperoleh Lin Ming berada pada tingkat keilahian sejati. Tidak peduli seberapa dalam latar belakang Empyrean Demon Dawn, hartanya terbatas pada tingkat puncak Empyrean, seperti harta roh Empyrean dan metode budidaya.
Bahkan jika dia mengeluarkan benda-benda ini, itu tidak akan banyak berguna bagi Lin Ming. Terima kasih Empyrean Demon Dawn. Lin Ming mengambil cincin itu dengan kedua tangannya dan dengan hormat menerimanya. Senior, sebelumnya kamu meminta junior ini datang ke sini untuk memberiku sesuatu dan juga memberitahuku sesuatu. Bolehkah saya bertanya benda apa itu? Lin Ming bertanya. Empyrean Divine Dream juga condong ke arah Empyrean Demon Dawn. Empyrean Demon Dawn adalah orang yang sangat serius, dan jika dia dengan sungguh-sungguh mengundang Lin Ming ke sebuah pertemuan, kemungkinan besar apa yang ingin dia katakan bukanlah masalah sepele, dan mungkin bahkan melibatkan situasi perang antara umat manusia dan orang-orang suci. Ini melibatkan bencana besar yang akan datang. Empyrean Demon Dawn memberikan pesona kedap suara yang menyelimuti semua orang di dalamnya. Setelah mendengar kata-kata, bencana besar, hati Lin Ming menjadi dingin. Memang benar, ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan bencana besar. Seperti yang sudah kamu ketahui, para orang suci datang ke ras iblis dan ras monsterku untuk membentuk aliansi. Anda mungkin berpikir bahwa kami bersekutu dengan orang-orang suci adalah tindakan yang bertentangan dengan kepentingan kami, tetapi kenyataannya adalah, karena para orang suci ingin segera membentuk aliansi, mereka mengungkapkan beberapa informasi kepada saya dan Kaisar Monster. Saat Empyrean Demon Dawn mengatakan ini, Lin Ming menegakkan tubuh dan mendengarkan dengan cermat dengan telinga yang bersemangat. Yang pertama adalah karena beberapa alasan, dewa sejati dari para suci tidak dapat pergi untuk saat ini. Adapun apakah ini karena perang mereka dengan para spirita atau karena mereka mempunyai masalah lain yang lebih mendesak untuk diselesaikan, aku tidak tahu dan tidak bisa menebaknya. Yang kedua adalah waktu bagi orang-orang kudus untuk menyerang umat manusia akan segera tiba. Jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin ketika para dewa sejati yang suci itu telah menyelesaikan apapun yang menduduki mereka, mereka akan melancarkan serangan gencar ke alam ilahi. Saat ini mungkin lebih dari 100 tahun lagi atau hanya beberapa puluh tahun lagi. Jadi, kamu tidak punya banyak waktu tersisa. Suara Empyrean Demon Dawn lambat dan berat. Tapi ketika kata-kata ini jatuh ke telinga Lin Ming, Xiao Moxian, dan Divine Dream, sepertinya ketiganya terkena beban yang sangat besar. Kamu bilang, serangan gencar dari para Saint bisa terjadi dalam waktu 100 tahun. Impian ilahi Empyrean menatap Empyrean Demon Dawn. Ekspresi tergesa-gesa yang jarang terlihat di matanya. Tidak heran jika ras monster dan iblis dengan begitu cepat dan tegas beralih ke pihak Saint. Bahkan jika Lin Ming membuktikan potensi dan bakatnya, dia tetap tidak akan mengubah rencana awal Empyrean Demon Dawn. Ini karena waktu yang ada terlalu sedikit sebelum bencana besar benar-benar terjadi. Hanya 100 tahun. Tidak peduli seberapa berbakatnya Lin Ming, tidak mungkin dia menjadi sekuat dewa sejati dalam rentang waktu itu. Sebaliknya, harus dikatakan bahwa jika Lin Ming memiliki kemampuan untuk menghadapi Empyrean yang lemah 100 tahun dari sekarang, itu sudah luar biasa. Tapi bagaimana Lin Ming yang memiliki kekuatan Empyrean lemah bisa berpengaruh dalam bencana besar yang melibatkan kepunahan suatu ras? Impian ilahi Empyrean tidak bisa tidak melirik Lin Ming. Lin Ming menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening. Kata-kata Empyrean Demon Dawn menutupi hatinya dalam awan gelap. Jika apa yang dikatakan Empyrean Demon Dawn benar, maka waktu yang tersisa sangatlah sedikit. Informasi yang dia peroleh awalnya adalah bahwa para spirita sedang berperang dengan para suci. Menurut perkiraan Lin Ming, spirita memiliki kekuatan yang mirip dengan orang suci, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk dikalahkan dalam waktu 100 tahun. Itu menyisakan satu kemungkinan yang tersisa, dan itu adalah karena suatu peristiwa terjadi pada para Saint dan spirita, mereka mencapai kesepakatan untuk mencapai gencatan senjata sementara. Jika demikian, maka itu adalah berita buruk. Hanya dalam 100 tahun, apa yang bisa dilakukan Lin Ming? Apa yang saya katakan tadi datang dari mulut putra keberuntungan Saint. Dan, perasaanku adalah apa yang dia katakan tidak bohong. Lin Ming, saya harap Anda semua menjaga diri sendiri dan melakukan yang terbaik. Saya tidak ingin melihat seluruh ras Anda dimusnahkan. Empyrean Demon Dawn memandang Lin Ming. Dan Lin Ming, aku akan memberikan Sianer padamu. Tolong, jagalah dia untukku. Ketika Empyrean Demon Dawn mengatakan ini, dia berdiri, dengan jelas menandakan pemecatan yang lain. Xiao Moxian memandang Empyrean Demon Dawn dan hatinya berdebar karena kesakitan dan kesedihan. Tapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa, malah mengikuti Lin Ming keluar dari aula besar. Sebelum dia pergi, dia melihat ke belakang untuk terakhir kalinya untuk melihat bahwa Empyrean Demon Dawn telah berbalik dan berangkat. Punggungnya yang tinggi dengan jubahnya yang panjang dan berat perlahan memudar ke dalam kegelapan tak berujung. Pertemuan singkat dengan Empyrean Demon Dawn menyebabkan Divine Dream dan Lin Ming tiba-tiba terbangun dari kegembiraan yang tersisa setelah mengalahkan Good Fortune Saint Sun. Jika invasi besar-besaran terhadap orang-orang suci benar-benar terjadi dalam waktu 100 tahun maka umat manusia tidak akan siap sama sekali dan mereka akan dikalahkan sepenuhnya. Dan jika dewa sejati yang suci memimpin pasukan secara pribadi, hampir mustahil bagi manusia Empyrean untuk menghentikan mereka. Lin Ming, untuk beberapa tahun ke depan, jangan keluar. Anda baru saja masuk ke alam Holy Lord jadi konsolidasikan fondasi Anda di istana surgawi saya akan menggunakan semua yang saya miliki untuk mencari semua peluang keberuntungan bagi Anda, sehingga budidaya Anda dapat meningkat sebanyak mungkin. Saya harap dalam 100 tahun, Anda akan memiliki kekuatan yang setara dengan kekuatan Empyrean terlemah. Kurang dari 100 tahun menyisakan waktu yang sangat sedikit bagi umat manusia.
Divine Dream juga tidak tahu bagaimana membantu Lin Ming. Hanya dengan mengasingkan diri, kultivasi seseorang tidak akan tumbuh terlalu cepat. Sekarang Lin Ming telah mencapai alam Holy Lord, tidak mungkin baginya untuk segera naik ke langkah berikutnya. Dia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan energi secara perlahan. Impian surgawi Empyrean telah membentuk rencana yang matang. Jika orang-orang kudus benar-benar memulai invasi besar-besaran dalam 100 tahun dan umat manusia tidak dapat menghentikan mereka, maka satu-satunya pilihan mereka adalah mengirim Lin Ming pergi terlebih dahulu. Selama Lin Ming selamat dan masuk ke alam ketuhanan sejati di masa depan, akan selalu ada harapan bahwa umat manusia suatu hari nanti dapat membangun kembali dirinya sendiri. Namun, setelah mendengarkan saran Empyrean Divine Dream, Lin Ming menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tinggal 100 tahun lagi. Junior ini masih memiliki beberapa rencana di mana kita mungkin bisa berjuang untuk mendapatkan harapan. Oh, setelah mendengar pikiran Lin Ming, Empyrean Divine Dream menatapnya dengan keterkejutan di matanya. Apa yang ingin Anda lakukan dalam 100 tahun ke depan? Dengan batas Lin Ming saat ini, tidak peduli apa yang dia coba lakukan, Empyrean Divine Dream khawatir tidak akan ada banyak artinya. Dibandingkan dengan seluruh ras suci, kekuatannya sendiri terlalu lemah. Lin Ming berkata, Junior ingin pergi ke suatu tempat dan bertemu seseorang. Mungkin nanti akan ada perubahan. Bab 1782, Rencana Lin Ming. Oh, lihat seseorang. Pikiran Empyrean Divine Dream bergerak. Jika Lin Ming ingin melihat seseorang saat ini maka orang ini tentu saja bukan karakter yang umum. Selain itu, Lin Ming dengan jelas menyiratkan bahwa orang ini dapat mempengaruhi situasi antara orang-orang suci dan manusia, ini membuat mimpi ilahi Empyrean bingung. Di antara keseluruhan umat manusia, Empyrean Divine Dream tidak dapat memikirkan satu pun orang seperti itu. Apakah itu seseorang yang kamu temui di Jalan Asura? Impian surgawi Empyrean tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Jika Lin Ming telah bertemu dengan beberapa karakter tingkat True Divinity di Jalan Asura maka orang ini mungkin memiliki peluang terkecil untuk membantu dan bahkan mengubah nasib umat manusia. Tapi, mengapa pembangkit tenaga listrik True Divinity dengan mudah melibatkan diri mereka dalam bencana besar? Untuk melawan seluruh ras biksu, satu dewa sejati saja tidaklah cukup, karena para biksu itu sendiri kemungkinan besar memiliki lebih dari satu dewa sejati dalam barisan mereka. Sedangkan untuk peringkat True Divinity The Good Fortune Saint Sovereign, itu tidak mungkin ditebak. Lin Ming berkata, memang, orang ini adalah seseorang yang ditemui Junior di Jalan Asura. Tapi, agar Junior ini dapat menemukannya, Junior akan membutuhkan bantuan Senior Divine Dream. Junior pernah mendengar bahwa mimpi ilahi senior berkelana ke dunia jiwa, memahami prinsip-prinsip di sana dan mengembangkan dua esensi dan jiwa dan akhirnya menetapkan hukum mimpi ilahi, bukan? Impian ilahi Empyrean memandang Lin Ming dengan terkejut. Apakah kamu mengatakan kamu ingin pergi ke dunia jiwa? Dia awalnya berpikir bahwa Lin Ming akan kembali ke Jalan Asura. Lin Ming mengangguk. Melewati tembok ratapan dewa untuk pergi ke dunia jiwa sangatlah sulit. Sedangkan untuk melewati Jalan Asura, seorang seniman bela diri harus menggunakan komando Asura untuk melakukannya, dan komando Asura hanya mengembalikan seorang seniman bela diri ke alam semesta aslinya. Lin Ming berkata, Junior ingin melihat spiritas Empyrean. Dia adalah kenalanku. Kakak Lin, apakah kamu ingin melihat Seng Mei? Xiao Moxian tiba-tiba bertanya. Jika Lin Ming sedang mencari sesepuh spiritas, pikiran pertamanya tentu saja adalah Seng Mei. Paling tidak, jika mereka menemukan Seng Mei, mereka bisa mengklarifikasi beberapa masalah. Mereka akan dapat mengetahui mengapa orang-orang suci melakukan gencatan senjata dengan para spiritas. Bagi umat manusia, ini adalah hal yang sangat penting. Spiritas Empyrean, mimpi ilahi bertanya, terkejut. Seorang Empyrean, menurutmu dia akan membantu jika kamu menemukannya? Saya tidak terlalu yakin, Lin Ming tidak bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi. Jika dia menemukan Seng Mei, meskipun tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk membantunya, setidaknya masih ada harapan. Mimpi ilahi senior, orang yang ingin dilihat oleh junior mungkin hanya seorang Empyrean tapi dia adalah sosok tingkat sangat tinggi dalam ras spiritas. Junior ingin mengetahui darinya mengapa para Saint dan Spirita melakukan gencatan senjata di tengah perang mereka, dan apakah umat manusia dapat membayar sejumlah harga untuk membentuk aliansi dengan Spirita. Musuh dari musuh adalah teman. Jika umat manusia bisa bersekutu dengan para Spiritas maka bencana besar ini mungkin tidak akan begitu mengerikan. Bentuk aliansi dengan para Spiritas. Mata mimpi ilahi berbinar. Jika ini mungkin maka umat manusia akan menemukan harapan tipis untuk bertahan hidup. Namun membentuk aliansi ini mungkin tidak sesederhana itu. Belum lagi umat manusia mungkin tidak dapat memenuhi persyaratan yang diajukan oleh para spirita, keinginan Lin Ming untuk menemukan Seng Mei di dunia jiwa yang besar tidak akan mudah sama sekali. Untuk melakukan perjalanan jarak sangat jauh melintasi ruang yang hampir tak terbatas di alam semesta 33 surga serta bertanggung jawab atas misi penting yang menyangkut hidup atau mati seluruh ras, semua tanggung jawab ini jatuh ke pundak Lin Ming. Mimpi ilahi menghela nafas dalam-dalam. Lin Ming, dalam beberapa tahun terakhir ini kamu telah berbuat terlalu banyak untuk umat manusia. Memikirkan bahwa banyak umat manusia empir akan memiliki junior sepertimu yang memikul beban sebesar itu di pundakmu. Lin Ming berkata, mimpi ilahi senior, tolong jangan anggap saya orang luar. Kemanusiaan adalah akar saya. Jika umat manusia dimusnahkan maka saya akan menjadi daun tanpa akar,
bagaimanapun juga, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu umat manusia bertahan dari bencana besar ini. Mengenai pertanyaan yang saya ajukan kepada mimpi ilahi senior tentang pintu masuk ke dunia jiwa, bolehkah saya bertanya apakah itu masih ada atau tidak? Masih ada, hanya saja, Empyrean Divine Dream mengatupkan kedua alisnya, berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, itu adalah susunan transmisi di reruntuhan kuno yang pernah saya temukan semasa muda. Ini adalah sesuatu yang diturunkan oleh nenek moyang umat manusia yang tidak diketahui sejak 3,6 miliar tahun yang lalu, atau bahkan 4-5 miliar tahun yang lalu. Bagiku untuk mendapatkan pencapaianku saat ini, alasan terbaiknya adalah karena aku menemukan reruntuhan kuno ini. Reruntuhan kuno ini berada di ruang yang sangat misterius. Dan karena beberapa alasan yang aneh, ada celah di tembok ratapan dewa di area ini. Dinding yang memisahkan 33 langit sama sekali tidak sempurna. Dengan sedikit pengecualian, terkadang ada lubang cacing, atau lubang hitam, yang menembus penghalang ruang angkasa di tempat yang sangat misterius. Namun, meskipun tempat mistis seperti itu ada, hampir mustahil bagi seorang seniman bela diri untuk melewatinya. Namun, jika ada pembangkit tenaga listrik tingkat ketuhanan sejati yang bersedia mengorbankan sebagian dari budidaya mereka, mereka dapat mengubah tanah mistis ini dan membentuk koneksi melalui penghalang yang membagi 33 surga. Ketika orang-orang kudus pertama kali memasuki alam semesta umat manusia untuk membunuh Empyrean Primordius dan mencuri Grand Mist Spirit Bed, itu semua karena Good Fortune Saint Sovereign secara pribadi menciptakan koneksi yang melewati God Lamenting Wall. Namun, Good Fortune Saint Sovereign tidak menemukan lubang cacing atau retakan lain di dinding. Sebaliknya, dia menggunakan kultivasinya yang kuat untuk menembus lubang di tembok ratapan dewa. Namun reruntuhan kuno yang disebutkan oleh Empyrean Divine Dream berbeda. Tempat ini awalnya adalah titik lemah dari tembok ratapan dewa, dan karena upaya para dewa sejati kuno yang tidak diketahui, tempat-tempat ini telah menjadi sesuatu yang mirip dengan susunan transmisi yang menghubungkan dua alam semesta yang dapat dilestarikan untuk waktu yang lama. Setelah mendengarkan Empyrean Divine Dream, Lin Ming terkejut. Untuk mengubah ruang yang melemah dan membentuk susunan transmisi yang menghubungkan melalui tembok ratapan dewa, ini benar-benar metode yang sangat terampil. Mungkin bahkan dewa sejati biasa pun tidak akan mampu melakukannya, dan seseorang harus menjadi eksistensi yang luar biasa di antara semua dewa sejati agar berhasil. Sejarah umat manusia dulunya sangat besar dan termasyur, dengan banyak sekali elit yang tiada taranya yang naik pangkat. Tapi semua orang ini telah dilupakan begitu saja tanpa ada yang tersisa. Bahkan reruntuhan kuno yang ditemukan oleh Empyrean Divine Dream telah ditinggalkan oleh penguasa manusia purba yang tidak dikenal. Impian ilahi Empyrean berkata, Lin Ming, hanya aku yang tahu lokasi reruntuhan kuno itu. Hanya saja karena sekian lama waktu berlalu, susunan transmisi menjadi terlalu bobrok untuk menjaga stabilitas. Jika Anda ingin masuk dengan paksa maka saya khawatir itu akan sangat berbahaya. Susunan transmisi melewati tembok ratapan dewa di mana terjadi badai luar angkasa yang sangat fatal. Kekhawatiranku adalah kamu tidak akan mampu menahannya. Mereka sekuat itu. Lin Ming terkejut. Empyrean Divine Dream sudah memiliki pemahaman lengkap tentang kekuatannya dan masih memiliki kekhawatiran seperti itu. Dari sini terlihat betapa mengerikannya badai luar angkasa tersebut. Empyrean Divine Dream berkata, badai luar angkasa yang mengerikan hanyalah satu aspek lainnya adalah susunan transmisi telah menjadi sangat lemah selama berabad-abad, dan sekarang sama dengan jembatan papan yang busuk. Jika Anda menggunakan terlalu banyak kekuatan di jembatan kecil yang rapuh ini dan bertarung mati-matian, Anda akan mampu melawan badai luar angkasa. Namun jembatan itu sendiri mungkin tidak mampu menahan kerusakan dan bisa pecah. Jika demikian, tulangmu bahkan tidak akan tersisa. Mendengar deskripsi Empyrean Divine Dream, Lin Ming merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan maka susunan transmisi itu sendiri akan runtuh, artinya dia tetap tidak akan bisa melewatinya. Jadi untuk susunan transmisi ini dia harus menemukan cara untuk menampilkan kemanjuran terbesar dengan tingkat kekuatan terbatas. Hanya dengan begitu dia bisa lewat. Mungkin di seluruh alam ilahi tidak ada segelintir orang yang dapat memenuhi persyaratan sekeras itu. Impian surgawi Empyrean berkata, jutaan tahun yang lalu ketika saya melewati rangkaian transmisi kuno, kondisinya jauh lebih baik. Tapi begitulah yang terjadi. Setelah saya menyeberang, susunan transmisi semakin rusak. Jika Anda ingin menyeberang sekarang, saya tidak tahu seperti apa situasinya nanti. Empyrean Divine Dream memandang Lin Ming, matanya yang jernih dipenuhi kekhawatiran. Lin Ming menjawab, bahkan jika itu sulit saya harus mencobanya. Itu selalu lebih baik daripada menunggu di alam ilahi untuk tenggat waktu 100 tahun yang akan datang dan kematian akan merenggut kita semua. Terlebih lagi, ketika saya pergi ke dunia jiwa, itu untuk mencari Seng Mei tetapi juga untuk mendapatkan pengalaman dan menenangkan diri. Saya tidak akan menemukannya dengan mengasingkan diri di alam ilahi. Di alam ilahi tidak ada lagi orang yang bisa bersaing dengan Lin Ming. Untuk memerintah sudut kecil yang damai dari kosmos yang luas akan merugikan pertumbuhan Lin Ming. Hanya melakukan perjalanan ke dunia yang lebih besar dan mengembangkan bidang visinya, menemukan lawan baru dan lebih kuat dan berjuang untuk mendapatkan peluang keberuntungan yang lebih besar akan memungkinkan Lin Ming tumbuh menjadi orang yang dia butuhkan. Karena kamu sudah menguatkan tekadmu, aku tidak akan mencoba mengubah pikiranmu. Lin Ming, kamu adalah harapan umat manusia. Jangan lupakan itu. Bagi seluruh umat manusia,
apapun yang Anda coba lakukan, tidak ada yang lebih penting daripada memastikan Anda tetap hidup. Selama Anda masih hidup, itu akan menjadi kemenangan terbesar bagi kami. Jika Anda dapat terus hidup selama beberapa ratus tahun atau bahkan jutaan tahun, akan tiba saatnya umat manusia akan melihat cahaya fajar sekali lagi. Aku mengerti. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tinjunya. Semakin tinggi budidaya seorang seniman bela diri, semakin sulit untuk melangkah lebih jauh. Dari Raja Dunia hingga Empyrean, dari Empyrean hingga Dewa Sejati, dua batas besar ini memerlukan periode akumulasi yang sangat lama. Ini tidak dapat digantikan dengan peluang keberuntungan apapun. Meskipun Lin Ming mungkin bisa membandingkannya dengan Empyrean terlemah 100 tahun dari sekarang, itu hanya dalam hal kekuatan bertarung. Dalam budidaya saja, tidak mungkin Lin Ming akan masuk ke ranah Raja Dunia. Jalan masih panjang di depannya. Dan orang-orang kudus tidak akan memberinya waktu untuk menempuh jalan itu. Inilah sebabnya Empyrean Divine Dream mengatakan bahwa selama Lin Ming masih hidup, itu akan menjadi kemenangan terbesar. Saya ingin tahu level apa yang akan saya capai beberapa ratus tahun atau bahkan jutaan tahun dari sekarang. Pada saat itu, apakah saya bisa melawan Good Fortune Saint Sovereign? Saat Lin Ming memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan keberanian dan niat bertarung yang heroik. Bencana besar ini merupakan bencana bagi seluruh umat manusia, namun pada saat yang sama juga merupakan benih bagi zaman yang sangat makmur untuk tumbuh dengan peluang keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Setiap jenius muda di alam ilahi akan dibaptis dalam api bencana besar. Ombak menghantam pantai tetapi ketika air pasang menghanyutkan, emas asli akan muncul. Bagi mereka yang meninggal, kematiannya merupakan sebuah kehilangan, namun bagi mereka yang masih hidup, semuanya akan menjadi individu yang luar biasa. Mimpi ilahi senior, ketika junior pergi kali ini, masa depanku tidak pasti. Junior ini ingin meminta agar senior Divine Dream menjaga keluarga, teman, dan istri saya. Saat Lin Ming berbicara di sini, dia memandang Xiao Moxian. Xianer, kamu juga harus menginap di Divine Dream Heavenly Palace. Kakak Lin, Xiao Moxian menegang. Saat dia melihat Lin Ming, ada beberapa keluhan di matanya, dan sedikit kengganan. Dia baru saja bersatu kembali dengan Lin Ming dan sekarang bisa mengikutinya di masa depan, tapi Lin Ming telah memutuskan untuk pergi ke dunia jiwa dan berpisah untuk saat ini. Tentu saja dia merasa tidak nyaman dengan hal ini. Aku mengerti, bisik Xiao Moxian, memaksakan senyum. Kakak Lin, aku akan menunggumu kembali di alam ilahi. Saya minta maaf. Melihat senyum Xiao Moxian, Lin Ming merasa lebih sedih. Jika memungkinkan, dia pasti ingin sekali membawa Xiao Moxian bersamanya. Tidak peduli betapa berbahayanya dunia jiwa, dia bersedia hidup dan mati bersamanya. Tapi Xiao Moxian sedang hamil. Terlebih lagi, anak dalam dirinya memiliki tingkat bakat yang tidak biasa. Sebelum terbentuk, ia sudah mampu menyerap kekuatan dunia. Inilah alasan mengapa kekuatan tempur Xiao Moxian turun drastis. Dalam situasi seperti ini, jika Lin Ming membawa Xiao Moxian ke dunia jiwa untuk berpetualang, dia pasti akan memiliki segala macam keberatan. Akan ada banyak tempat berbahaya yang tidak berani dia datangi. Selama perjalanan menuju dunia jiwa, bahayanya tidak diketahui, dan dalam arti tertentu, itu sama saja dengan memotong semua jalan untuk mundur. Jika dia mempunyai terlalu banyak kekhawatiran, mustahil mencapai sesuatu yang penting. Maka dalam hal ini akan lebih baik untuk meninggalkan Xiao Moxian di alam ilahi dan membiarkannya berkultivasi dengan damai. Ini akan bermanfaat bagi Xiao Moxian dan anak mereka. Bab 1783, Perayaan Akbar Klan Phoenix. 1 bulan kemudian, di dunia cahaya merah alam ilahi, Klan Phoenix kuno dengan warisan 100 juta tahun sedang merayakan peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak tetua klan Phoenix kuno, 72 ketua istana, tidak peduli apakah mereka sedang mengasingkan diri, memurnikan pil, atau sedang menjalankan misi, mereka semua diberitahu untuk segera berhenti dan kembali ke markas klan Phoenix kuno untuk merayakan acara akbar ini. Namun, meskipun para tetua dan ketua istana klan Phoenix kuno telah berkumpul, tak satu pun dari mereka mampu berdiri di dalam istana pusat dan hanya bisa menunggu di luar. Sebab, terlalu banyak tokoh ternama yang hadir di acara akbar ini. Tokoh-tokoh ini adalah penguasa alam ilahi yang hampir mustahil dihubungi oleh klan Phoenix kuno di masa lalu. Tapi sekarang, semua orang ini telah berlomba ke klan Phoenix kuno dan sangat sopan. Di dalam kelompok orang-orang ini terdapat Raja Dunia Besar, dan bahkan para Empyrean yang legendaris. Untuk sementara waktu, pahlawan alam ilahi yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di klan Phoenix kuno. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diimpikan oleh para murid klan Phoenix kuno di masa lalu. Klan Phoenix kuno hanyalah puncak tanah suci biasa. Siapa yang berani membayangkan bahwa akan ada suatu hari ketika begitu banyak tokoh tingkat tinggi akan berkumpul di markas besar klan Phoenix kuno, tingkat orang-orang yang tidak kurang dari mereka yang pergi ke pesta panjang umur Kaisar Monster. Dan, acara akbar ini bukanlah anggota klan yang masuk ke ranah Raja Dunia atau Patriark baru yang mengambil alih, namun karena seorang junior, Lin Ming menjadi tuan rumah pernikahannya di sini. Dan pada saat yang sama ini juga untuk merayakan kemenangan Lin Ming atas Good Fortune Saint Sun. Dalam alam ilahi, Lin Ming bisa dikatakan dikenal oleh semua orang, dia berada di puncak ketenarannya. Dewa Suci setengah langkah telah melawan Putra Suci Keberuntungan, mengalahkannya untuk mendapatkan metode kultivasi untuk menembus keilahian sejati.
Kemudian, dia memaksa tangan Empyrean Demon Dawn untuk menjodohkan Xiao Moxian dengannya. Setelah mencapai semua ini, dia telah menerobos ke alam Holy Lord, membuat semua orang yang hadir terpesona. Prestasi ini memicu gelombang gejolak di seluruh alam ilahi. Bahkan pembangkit tenaga listrik Empyrean akan sedikit kagum pada wajah dan suara mereka ketika mereka berbicara tentang Lin Ming. Kekuatan Lin Ming saat ini sudah melampaui kekuatan banyak raja dunia besar dan tidak terlalu jauh dari kekuatan seorang Empyrean. Dengan demikian, Lin Ming tidak bisa lagi dianggap sebagai junior tetapi sebagai generasi tua, sosok yang suatu hari nanti akan menjadi pemimpin umat manusia. Awalnya, Lin Ming tidak ingin mengadakan perayaan kemenangan atau semacamnya. Dengan mendekatnya bencana besar, waktu menjadi terlalu mendesak baginya, jadi di mana dia bisa berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Namun menurut mimpi ilahi, umat manusia saat ini dipenuhi dengan terlalu banyak kesedihan dan penderitaan. Mereka benar-benar membutuhkan perayaan kemenangan untuk mempropagandakan kekalahan putra keberuntungan dan menginspirasi moral umat manusia. Oleh karena itu, perhelatan akbar ini diselenggarakan dengan penuh semangat dan penuh kemeriahan. Dan karena Lin Ming tidak punya banyak waktu tersisa, dia ingin kembali ke klan Phoenix kuno untuk mengadakan pernikahannya sebelum dia pergi ke dunia jiwa. Oleh karena itu, diputuskan bahwa dia akan mengadakan pernikahannya dan perayaan kemenangan ini pada saat yang bersamaan dan inilah alasan mengapa begitu banyak tokoh tingkat tinggi dari alam ilahi berkumpul di dunia cahaya merah. Markas besar klan Phoenix kuno saat ini telah lama diberi kabar sebelumnya untuk mempersiapkan perayaan kemenangan. Mereka membentuk susunan raksasa, mengumpulkan lebih dari 1000 gunung surgawi terapung yang memiliki ratusan ribu pelangi cemerlang yang menjulang di antara mereka. Cahaya fantasi memenuhi udara, indah dipandang mata. Di antara pelangi yang indah ada juga tempat batu giok indah yang melayang-layang, terus-menerus berjatuhan ke atas dan ke bawah. Bunga roh langka yang tak terhitung jumlahnya, pohon roh, dan harta karun dunia lainnya bermekaran sepenuhnya di bawah dukungan banyak mantra. Energi asal langit dan bumi yang kental terkondensasi menjadi tetesan air hujan. Kapal roh mewah yang tak terhitung banyaknya, kereta dewa yang mempesona, dan perahu roh buatan batu giok terbang melintasi langit. Gunung binatang suci yang jumlahnya hampir tak terhingga terbang ke sana kemari, bermandikan kabut energi spiritual yang kabur dan fana. Dilihat dari jauh, semuanya tampak seperti surga para dewa. Susunan besar yang menampung begitu banyak Empyrean dan raja dunia besar ini tidak dapat diatur tepat waktu oleh klan Phoenix kuno saja. Karena klan Phoenix kuno telah memperoleh berita sebelumnya, mereka bekerja sama dengan beberapa pengaruh besar dari dunia cahaya merah dan banyak master arai tingkat tinggi yang dikirim oleh Istana Surgawi Empyrean untuk menyelesaikan semua pengaturan dalam waktu 1 bulan. Untuk pengaturan ini, pengaruh besar ini telah menghasilkan modal yang lebih dari cukup. Bagaimanapun, ini bukan hanya untuk Lin Ming, tetapi juga untuk membantu mengatur perayaan kemenangan dengan sempurna dan meningkatkan moral umat manusia. Tuan Istana-Istana Surgawi Alam Semesta Luas Empyrean. Tuan Istana-Istana Surgawi tanpa jejak Empyrean. Penguasa dunia bela diri sejati, Raja dunia bela diri sejati. Ketua murid Raja Iblis ke-8, Sage Skyvalley. Pembawa acara yang memimpin acara ini tak henti-hentinya meneriakkan nama dan gelar yang mengejutkan tanpa henti. Orang-orang ini semua memiliki status yang mengejutkan, dan bahkan para Empyrean setengah langkah dan 3000 raja besar dunia hanya bisa berbaris di belakang. Ketika para murid klan Phoenix kuno mendengar nama-nama mengerikan ini, mereka semua agak panik. Sebelumnya, mustahil bagi mereka untuk melihat salah satu karakter ini, apapun yang mereka coba. Bagi seniman bela diri biasa, sosok-sosok ini seperti dewa spiritual, angkuh dan menyendiri. Karena peristiwa akbar ini, klan Phoenix kuno bisa dikatakan semakin terkenal. Saat para tetua dan leluhur dari 3 klan dewa binatang lainnya menyaksikan perayaan tersebut, perasaan aneh meresap ke dalam hati mereka. Faktanya adalah bahwa 100 juta tahun yang lalu, keempat klan Dewa Binatang menjelajahi alam mistik Dewa Binatang bersama-sama dan menemukan 4 mayat Dewa Binatang yang tidak lengkap terkubur jauh di bawah tanah. Temuan itu telah menjadi fondasi yang membantu mereka berkembang hingga mencapai kondisi saat ini. Namun, mereka juga terbatas pada skala ini dan latar belakang mereka membatasi mereka untuk berkembang lebih jauh. Tapi sekarang, karena kehadiran Lin Ming, klan Phoenix kuno telah melompat menjadi pengaruh tertinggi alam ilahi. Bahkan Istana Surgawi Empyrean harus memberi mereka beberapa poin perhatian. Perbedaannya terlalu besar. Haha, Lin Ming, jika kamu terus seperti ini, tidak akan lama sampai kamu menjadi seorang Empyrean. Bahkan melangkah ke alam ketuhanan sejati hanyalah masalah waktu. Hehe, apa yang dikatakan Fast Universe benar. Terlebih lagi, ketika Lin Ming menjadi dewa sejati dia pasti akan menjadi individu yang luar biasa di antara semua dewa sejati. Banyak manusia Empyrean bergegas memberi selamat kepada Lin Ming. Lin Ming membungkuk ke arah mereka satu persatu seperti yang dilakukan junior yang terhormat. Meskipun orang-orang Empyrean ini berbicara kepada Lin Ming seolah-olah dia adalah rekan mereka, Lin Ming tidak punya pilihan selain menghormati mereka. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah seniornya dan mereka jauh lebih tua darinya. Begitulah, perayaan kemenangan berlanjut selama 3 hari. Adapun berita tentang bencana besar yang datang lebih awal, Empyrean Divine Dream belum mengungkapkannya. Dia berencana mengadakan pertemuan rahasia para Empyrean setelah perayaan kemenangan selesai untuk mencegah penyebaran kepanikan. Oleh karena itu,
Pada peristiwa akbar ini, banyak manusia empir yang tidak mengetahui berita bencana besar tersebut. Mereka semua minum dan bersenang-senang sepuasnya. Salah satu alasannya adalah untuk memberi selamat kepada Lin Ming dan alasan lainnya adalah karena metode budidaya keilahian sejati yang diperoleh Lin Ming setelah mengalahkan putra keberuntungan Sein. Empirian mana yang tidak ingin menembus keilahian sejati bahkan dalam mimpi mereka. Selain itu, menurut apa yang dikatakan oleh putra keberuntungan suci, kedua metode budidaya keilahian sejati ini telah diperoleh dari reruntuhan alam purba dan bukan masalah sepele. Mereka semua pasti ingin melihatnya. 5 hari kemudian, saat malam tiba, Lin Ming duduk di taman yang indah dikelilingi oleh tanaman roh yang subur dan mempesona. Di depan Lin Ming ada meja batu yang memiliki piring-piring buah roh harum dan anggur roh 100.000 tahun bertumpuk di atasnya. Jika seniman bela diri dengan basis budidaya rendah menikmati salah satu buah roh atau anggur ini, budidaya mereka akan meningkat pesat, dan tubuh serta dunia batin mereka akan mendapat manfaat. Kakak, apakah kamu berencana untuk pergi lagi? Duduk di depan Lin Ming ada 3 wanita. Mereka adalah Mu Qianyu, Qin Xingxuan, dan adik perempuannya, Lin Xiaoge. Karena reputasi Lin Ming, ketiga wanita yang memiliki hubungan dekat dengannya ini telah menerima perhatian dan perawatan tanpa akhir selama bertahun-tahun. Bahkan para penguasa berpengaruh besar pun merasa hormat saat melihat mereka. Tapi, yang paling disayangkan adalah meskipun Lin Ming adalah orang paling penting dalam hidup mereka, dia telah pergi untuk waktu yang lama. Lin Ming telah pergi ke Jalan Asura selama 60 tahun dan ketika dia akhirnya kembali, dia menghadiri pesta panjang umur Kaisar Monster, dan segera setelah itu dia harus pergi ke dunia jiwa yang jauh. Setelah Lin Ming pergi ke dunia jiwa, tidak diketahui kapan dia akan kembali. Hanya pada hari-hari sebelum perayaan kemenangan Lin Ming dapat menikmati waktunya bersama Qin Xingxuan dan Mu Qianyu. Untuk hari-hari ini, Lin Ming benar-benar meletakkan semua pemikiran tentang kultivasi dan pelatihan dan menghabiskan seluruh waktu luangnya bersama Mu Qianyu dan Qin Xingxuan, menikmati waktu yang langka dan bahagia. Lin Ming menghela nafas. Saya harus pergi, tetapi sebelum itu saya harus melakukan perjalanan ke alam bawah. Kalian semua harus ikut denganku juga. Alam rendah. Mu Qianyu kaget. Apakah kamu berencana untuk kembali ke benua tumpahan langit? Ya, saya harus kembali ke benua tumpahan langit dan mengambil sesuatu. Bagi saya itu cukup penting. Saat Lin Ming berbicara, Mu Qianyu dan Qin Xingxuan terkejut. Menurut pendapat mereka, dunia benua tumpahan langit hanyalah dunia alam bawah dan seharusnya tidak ada apapun di sana yang terlalu berharga bagi Lin Ming saat ini. Yang ada hanya abis iblis abadi, reruntuhan kuno yang ditinggalkan oleh Empyrean Primordius. Namun, Lin Ming sudah pergi ke sana. Bab 1784, kembali. Benua tumpahan langit. Jauh di dalam rawa hitam sepanjang 8.000 mil, awannya gelap dan suram seperti tinta. Satu-satunya cahaya di sini hanyalah kilatan petir yang sesekali berkilauan di lapisan awan. Di kedalaman petir yang tak berujung, terdengar seolah-olah kereta bergemuruh tak terbatas sedang lewat. Sambaran petir setebal ular piton raksasa merobek langit seperti binatang buas, memperjelas bahwa ini adalah zona terlarang kehidupan mutlak di benua tumpahan langit, lautan keajaiban. Di benua tumpahan langit ada banyak yang disebut sebagai zona terlarang kehidupan, namun sebagian besar zona terlarang kehidupan ini tidak dijamin akan menjadi jebakan maut. Misalnya, jika pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya masuk, mereka masih bisa mengandalkan budidaya mereka yang mengerikan untuk masuk dan keluar dengan aman. Namun, tidak peduli seniman bela diri mana yang memasuki lautan keajaiban, semuanya binasa di sini. Bahkan di masa lalu ketika Yang Yun memulai rencana besarnya untuk menyeret semua pahlawan dunia dan menundukkan mereka, dia melakukannya dengan memanfaatkan momen ketika kuil keajaiban yang melayang di atas lautan keajaiban telah berkibar ke dunia, tepi area tersebut. Baru saat itulah dia memulai rencananya. Kalau tidak, jika Yang Yun menembus jauh ke dalam lautan keajaiban, dia pasti akan mati. Pada hari ini, Thunder Dominion yang terbentuk jauh di atas rawa hitam sepanjang 8.000 mil sedang ramai dengan aktivitas. Kereta perang emas berlari melintasi awan tak berujung untuk tiba di sini. Mereka menerobos ke tepi terjauh dari Thunder Dominion, menggunakan naga banjir terbang untuk menyerbu ke daerah sekitarnya. Berdiri di atas kereta emas terbesar adalah seorang pria dan wanita muda yang tampak gagah dan gagah. Pemuda itu tampan dan gagah, dengan wajah selembut batu giok. Wanita itu adalah kecantikan tiada taraf pada masanya, penampilannya sangat glamor. Kedua orang ini adalah bangsawan dari kerajaan ilahi 9 tungku di dekatnya. Mereka berdua adalah anak surga yang bangga. Dalam 100 tahun terakhir, kerajaan ilahi 9 tungku telah tumbuh lebih kuat. Saat ini, mereka telah cukup berkembang untuk mempertimbangkan tepi terluar rawa hitam sepanjang 8.000 mil sebagai medan perang bagi para murid keluarga kerajaan. Namun, kedalaman rawa hitam tempat Thunder Dominion bersinar tinggi di langit masih merupakan area terlarang yang tidak berani dimasuki oleh siapapun. Ini adalah dominasi guntur. Tujuan kami di sini adalah untuk tetap berada di tepi selama beberapa hari. Jika kita bisa menangkap beberapa jiwa guntur tingkat bumi, maka ayah kita yang berdaulat pasti akan menganggap kita lebih tinggi. Kata pemuda tampan itu, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia tampak cukup percaya diri saat dia menatap ke dalam Thunder Dominion yang berkilauan. Meskipun Thunder Dominion memiliki banyak risiko dan bahaya, ini juga merupakan negeri dengan peluang keberuntungan yang besar.
Jika seseorang dapat melakukan perjalanan melalui Thunder Dominion, mereka pasti dapat melatih seni bela diri dan meningkatkan diri ke tingkat yang baru. Secara khusus, dikatakan bahwa ada harta karun ilahi luar biasa yang tersembunyi di negeri ini. Rumor seperti ini membakar hati. Kakak, kita harus berhati-hati. Terakhir kali, kakak ke-13 dan kakak ke-7 memiliki pelindung alam laut ilahi namun mereka masih terluka parah oleh guntur yang menggelinding. Jika kita masuk secara sembarangan maka kita mungkin akan mengalami bahaya yang sama seperti yang mereka alami, kata wanita muda cantik itu, tidak terlalu optimis. Ada sedikit kekhawatiran dalam nada bicaranya. Apa yang dikatakan sang putri memang benar. Thunder Dominion sangat berbahaya dan kita semua harus waspada penuh saat masuk. Bahkan jika Divine Sovereign secara pribadi datang, dia tetap tidak akan berani masuk terlalu dalam. Kedalaman Thunder Dominion adalah zona terlarang kehidupan mutlak yang tidak seorang pun peduli untuk memasukinya. Sebuah suara keras bergema dari belakang kereta emas. Orang yang berbicara adalah Master Laut Ilahi setengah baya. Pangeran muda berpikir sebaliknya setelah mendengar ini. Dia tentu tahu bahwa Thunder Dominion itu berisiko, tetapi jika dia tidak mengambil risiko ini untuk mencoba mendapatkan imbalan yang lebih baik, bagaimana dia bisa membangun pijakan di antara banyak pangeran kerajaan ilahi 9 tungku. Saat dia sedang melamun, pangeran tiba-tiba melihat bahwa jauh di dalam Dominion guntur di mana kabut memenuhi udara, busur guntur biru jatuh, tampak sebesar gunung. Saat guntur melewati langit dan bumi, rasanya seperti galaksi jatuh ke dunia. Rune besar seperti bintang berkilauan di udara, membawa momentum yang tak terhentikan saat mereka meledak ke dalam Thunder Dominion. Menatap ke tengah-tengah guntur yang menyilaukan ini, putri muda tiba-tiba menutup mulutnya. Dia mengangkat lengannya yang gemetar, menunjuk ke arah guntur sambil dengan gemetar berkata, di sana, itu, di tengah guntur, ada beberapa orang. Pelindung laut ilahi setengah langkah dengan cepat melihat ke arah yang ditunjuk sang putri. Dengan penglihatan yang lebih tajam daripada elang, dia bisa melihat bahwa di dalam busur listrik yang tak berujung, ada beberapa bayangan samar. Apa yang terjadi? Itu sudah puluhan mil jauhnya ke dalam Thunder Dominion, mungkinkah Master Laut Ilahi tengah atau akhir telah tiba? Beberapa puluh mil jauhnya di dalam Thunder Dominion terdapat guntur yang memusnahkan yang dapat menyerang orang luar dengan kekuatan yang menghancurkan. Dari pusat kekuatan di skill kontinen, hanya seniman bela diri Laut Ilahi tengah dan akhir yang berani mengganggu dengan begitu arogan. Pada saat ini, di mana guntur seperti gunung turun, rasanya seperti batu raksasa yang menabrak permukaan danau yang tenang. Dengan letusan yang keras, Thunder Dominion yang awalnya jauh lebih tenang tiba-tiba mulai melakukan kerusuhan hebat. Lapisan awan hitam yang melayang tinggi di atas Thunder Dominion tiba-tiba tampak jauh lebih ganas dan menyeramkan. Gelombang guntur naik, menembus langit. Busur guntur merah keemasan setebal ular piton melesat keluar dari kedalaman Thunder Dominion. Busur guntur ini disertai dengan aura destruktif yang mengerikan yang menyapu dengan momentum yang tak terbendung. Kemanapun guntur merah keemasan ini pergi, kehampaan akan terkoyak dan kabut hitam akan musnah. Ini buruk. Pelindung laut ilahi setengah langkah itu dilanda kepanikan. Guntur di tepi Thunder Dominion sudah cukup menakutkan, tetapi guntur merah keemasan ini seharusnya berasal dari puluhan atau ratusan mil jauhnya ke dalam Thunder Dominion dan jauh lebih kuat. Tanpa berpikir lebih jauh, sang pelindung menepukkan tangannya ke atas kereta emas. Rune yang menghiasi kereta itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menciptakan penghalang emas di sekitarnya. Bang! Sesaat setelah penghalang diaktifkan, kereta emas itu tenggelam dalam lautan guntur merah keemasan yang tak berujung yang dengan kejam dan terus-menerus menyerang perisai emas. Hantu manusia berukuran besar muncul di belakang Divine Sea Protector setengah langkah yang membantu menopang penghalang. Pada saat yang sama, pada murid pelindung, dia dapat melihat jauh ke dalam Dominion guntur dan dengan jelas melihat sosok orang yang menemani guntur seperti gunung itu. Saat dia melihat fitur wajah pemuda berambut hitam yang diterangi di Thunder Dominion, sang pelindung merasa ngeri. Sebuah nama bergema di hatinya, yaitu seorang pemuda tertinggi yang pernah menguasai seluruh benua tumpahan langit. Di masa lalu, pelindung adalah seniman bela diri penghancur kehidupan tahap ke-6 yang menghadiri pertemuan seni bela diri untuk generasi muda. Pada saat itu, dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri banyak sesepuh tertinggi lautan ilahi, sosok-sosok yang dianggap sebagai eksistensi yang menggemparkan di benua tumpahan langit, telah mengelilingi pemuda ini dengan rasa hormat dan kekaguman di mata mereka. Ini adalah pemandangan yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Bagaimana ini, orang itu, kembali. Pelindung setengah langkah itu menggigil dan membeku di tempatnya. Pangeran dan putri muda di sampingnya jarang melihat pelindung mereka kehilangan ketenangan seperti ini. Mau tidak mau mereka berpikir, siapakah orang yang dibicarakan oleh pelindung itu? Dan saat ini, sosok orang yang diterangi petir itu telah menghilang. Hanya setelah linglung yang lama, sang pelindung mampu mengumpulkan ketenangannya. Bingung, dia dengan cepat mengeluarkan jimat simbol dari cincin spasialnya dan menyalakannya, lalu melemparkannya ke udara. Peristiwa besar seperti itu benar-benar sesuatu yang harus dia laporkan kepada 9 tungku Divine Sovereign. Lin Ming dengan tenang melihat Thunder Dominion yang mengamuk di depannya. Dia membiarkan guntur merah keemasan menghantam tubuhnya sesuka hati, sementara sumber guntur emas berderak dan berputar di telapak tangannya. Adegan ini membuatnya menghela nafas dengan emosi. Peristiwa masa lalu muncul di benaknya seperti air pasang. Ini adalah dunia asalnya. Dahulu kala,
dia dikejar oleh musuh-musuhnya ke area ini, dan melalui takdir berhasil mendapatkan peluang keberuntungan yang besar. Dengan punggung menempel ke dinding, dia telah dipaksa masuk ke rawa hitam sepanjang 8.000 mil oleh kerajaan ilahi Asura dan harus mempertaruhkan nyawanya beberapa kali. Setelah itu, dia kembali ke sini ke kuil keajaiban di mana dia melawan Yang Yun dan hampir mati. Adegan yang terlintas di benaknya ini sepertinya baru terjadi kemarin. Xiao Moxian melayang di dekatnya. Di wajah cantiknya ada sedikit rasa penasaran. Kakak Lin, ini adalah benua tumpahan langit tempatmu dilahirkan. Meskipun ini hanyalah sebuah sudut kecil dari alam bawah, sebenarnya ia memiliki daratan yang aneh dan menakjubkan. Saya dapat merasakan bahwa jauh di dalam Dominion Guntur ini terdapat harta spiritual yang kuat. Thunder Dominion sepertinya terganggu oleh kedatangan kelompok yang tiba-tiba itu. Kilatan guntur besar-besaran berjatuhan tanpa akhir. Berkedip di tengah-tengah setiap tembakan guntur adalah tanda guntur yang samar. Pemandangan yang aneh. Tapi saat guntur ini menimpa Xiao Moxian, itu juga tidak berpengaruh sama sekali. Sebaliknya, busur guntur ditangkap oleh api nirwana hitam yang menyelimuti Xiao Moxian dan terus-menerus ditelan. Perasaan kakak Xianer benar-benar tajam. Itu luar biasa. Lin Xiaoge tertawa dari samping Xiao Moxian. Setelah perayaan kemenangan selesai, Xiao Moxian, Mu Qianyu, Qin Xingxuan, dan Lin Xiaoge menjadi akrab satu sama lain. Pada awalnya ketika Qin Xingxuan dan Mu Qianyu bertemu Xiao Moxian, mereka semua agak berhati-hati terhadap pihak lain. Xiao Moxian memiliki status istimewa dan unik dan sebagai orang yang terlambat, wajar jika merasa sedikit canggung. Tapi setelah itu, Mu Qianyu dan Qin Xingxuan mengetahui apa yang telah dialami dan dialami Xiao Moxian dan Lin Ming di lembah kematian tragis dan juga bahwa mereka kemudian dipaksa menemui jalan buntu di makam Bai Qi oleh Tian Mingxi. Tanpa jalan keluar dari bencana itu, Xiao Moxian telah menyerahkan dirinya kepada Lin Ming. Di persimpangan segala macam kebetulan, dia telah membantu Lin Ming menerobos ke 9 bintang Istana Dao untuk melancarkan serangan balik dan akhirnya menjatuhkan Tian Mingxi. Setelah mengetahui semua ini, Mu Qianyu dan Qin Xingxuan tidak merasakan apapun selain rasa terima kasih yang terdalam terhadap Xiao Moxian. Jika bukan karena Xiao Moxian, Lin Ming mungkin benar-benar mati bagi Tian Mingxi. Alhasil, hubungan ketiga wanita tersebut menjadi semakin erat. Untuk perjalanan ke alam bawah ini, Xiao Moxian ikut bersama mereka. Awalnya ada pesona yang mengelilingi Sky Spill Planet yang telah ditetapkan oleh Puncak Empyrean. Pembangkit tenaga listrik yang tidak berasal dari Sky Spill Planet tidak dapat memasuki dunia ini. Namun, Xiao Moxian telah menyembunyikan dirinya di dalam kubus ajaib dan di dalam kubus ajaib yang tidak dibatasi oleh hukum, mereka mampu melewati pesona Empyrean Primordius dan dengan lancar memasuki planet ini. Lin Ming berkata, planet tumpahan langit memiliki lubang besar yang menembus seluruh dunia. Salah satu ujung cekungan ini adalah abis iblis abadi dan ujung lainnya adalah lautan keajaiban. Abis iblis abadi ditinggalkan oleh Empyrean Primordius di masa lalu, dan jika saya tidak salah, tanah ini adalah tempat hukuman guntur Empyrean meninggalkan warisan dan kehancuran kunonya sendiri. Ketika Empyrean Primordius menyerang dan menembus planet tumpahan langit, hukuman guntur Empyrean diterapkan sampai ke sini dan sebelum dia mati dia dengan mudah meninggalkan warisannya, yang merupakan alasan mengapa rawa hitam 8.000 mil dan rawa hitam Dominion guntur terbentuk. Ada beberapa fluktuasi aura guntur yang aneh di Thunder Dominion ini. Pada akhirnya, itu masih merupakan reruntuhan Empyrean. Karena kalian semua ada di sini, kalian harus ekstra hati-hati. Lin Ming mengangguk ke arah yang lain, dengan hati-hati memperingatkan mereka. Xiao Moxian berkata, apa pengaruh guntur setingkat ini terhadapku? Kakak Lin, cepat pergi. Aku dan kedua kakak perempuan akan tinggal di sini bersama Xiao Ge untuk menunggu kabar baikmu. Kekuatan guntur di sini juga cukup unik dan energi asal langit dan bumi kaya. Aku ingin mempelajarinya sedikit, Xiao Moxian dengan lembut mengusap perutnya, merasakan kehidupan kecil terbentuk di dalam dirinya. Setelah datang ke sini, dia benar-benar merasakan anaknya sedikit bergejolak. Mungkin karena anak ini adalah darah dan daging Lin Ming, kehidupan kecil itu memiliki kedekatan yang luar biasa terhadap kekuatan guntur. Sekarang, ia perlahan-lahan menelan guntur di sekitarnya seolah-olah ia bernapas. Adapun api nirvanik hitam yang melonjak di sekitar Xiao Moxian, alasan kemunculannya adalah karena kehidupan kecil di dalam dirinya yang memicunya. Bab 1785, Warisan Hukuman Guntur. Kedengarannya bagus. Lin Ming mengangguk. Di masa lalu, hukuman guntur Empyrean juga merupakan Empyrean yang unggul jika bukan puncak Empyrean. Tempat warisan manapun yang ia dirikan tidak akan mudah untuk dimasuki. Xiao Moxian sedang hamil, dan untuk Lin Xiaoge, Mu Qianyu, dan Qin Xingxuan, mereka jauh dari kekuatannya. Dia tidak ingin mereka secara sembarangan mengalami bahaya apapun dengan memasuki jauh ke dalam Thunder Dominion. Pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Para wanita memandang Lin Ming, warna lembut di mata mereka. Lin Ming dengan ringan mengangguk. Kemudian, pandangannya beralih ke dalam Thunder Dominion. Dengan lambaian lengan bajunya dia menerobos badai seperti sambaran petir. Waktu tidak menunggu siapapun dan dengan invasi ras suci yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan, dia harus pergi ke dunia jiwa sesegera mungkin. Sebelum pergi ke Soul World, Lin Ming perlu membuat terobosan lain dan meningkatkan kekuatannya. Dan cara tercepat untuk membuat terobosan itu adalah dengan membuka Istana Dao ketiga, Istana Dao Kutub Ekstrim.
Menurut Celestial Tyrant Manual, Istana Dao Kutub Ekstrim memerlukan dua jenis energi berbeda untuk mengarahkan dan mengkatalisasi terobosan tersebut. Lin Ming memilih guntur dan api dan untuk menyempurnakan pil yang diperlukan untuk Istana Dao Kutub Ekstrim, dia membutuhkan sumber guntur dan elemen api tingkat Empyrean. Lin Ming sudah mendapatkan elemen api pemusnahan dari Empyrean Demon Dawn tetapi sekarang tidak memiliki sumber guntur. Dengan ini, dia secara alami memikirkan kembali hukuman guntur Empyrean. Sudah pasti bahwa di masa lalu hukuman guntur Empyrean telah memiliki sumber guntur kelas atas. Kalau tidak, setelah dia meninggal tidak akan ada Thunder Dominion sebesar itu yang muncul di atas lautan keajaiban dan rawa hitam sepanjang 8.000 mil. Sekarang, Lin Ming hanya ingin mendapatkan sumber guntur sesegera mungkin dan menggabungkannya dengan elemental api pemusnahan untuk membuat terobosannya. Bang! Busur guntur menyerang Lin Ming seperti cambuk tak berujung. Tapi, mereka semua lenyap saat menyentuhnya tanpa menimbulkan kerusakan sama sekali. Setelah menembus lebih dari 40 mil ke dalam Thunder Dominion, kekuatan guntur menjadi semakin kuat. Ini berbeda dari terakhir kali Lin Ming memasuki Thunder Dominion. Sekarang, arti sebenarnya dari guntur dalam Lin Ming telah mencapai batas tingkat ke-7. Menghadapi guntur yang bergemuruh ini, semuanya berubah menjadi rune guntur yang tak ada habisnya dan sumber hukum guntur di mata Lin Ming. Guntur dan api di atas pohon dewa sesat di dalam tubuhnya mulai beresonansi dengan guntur ini, membantunya secara tidak sadar memperjelas arti sebenarnya dari guntur dan menggembirakan hatinya. Terbang lebih jauh, cahaya guntur mulai berubah menjadi ungu tua. Guntur menderu ke seluruh dunia, berubah menjadi ular piton ungu dan berkelok-kelok. Kekuatan guntur 100 kali lebih besar dari sebelumnya menabrak Lin Ming. Akibatnya, semua kekuatan guntur ini ditelan oleh Lin Ming, bercampur dengan guntur dan api yang melayang di atas dahan pohon dewa sesat. Saat Lin Ming menerobos semakin jauh, cahaya guntur ungu tua berubah menjadi hitam yang merusak, dan kemudian kembali menjadi emas. Zizizi, busur guntur multiwarna melilit Lin Ming, akhirnya mengembun menjadi jejak rune guntur padat yang meresap di ototnya, seolah-olah dia adalah dewa guntur yang terlahir kembali. Setelah mempelajari lebih jauh ke dalam dominion guntur, pemahaman dan pengalaman Lin Ming dalam hukum guntur menjadi lebih dalam. Ketika Lin Ming mencapai 90 mil ke dalam Thunder Dominion, guntur berubah dari merah keemasan menjadi emas ungu sesaat. Tidak terlalu jauh di depan adalah tepi Thunder Dominion sepanjang 90 mil. Cahaya ungu putih melamun tiba-tiba muncul seperti lautan di antara awan yang terbelah, seolah tak berujung. Cahaya mistik ini seperti cahaya matahari terbenam. Itu menerangi dunia, memikat hati dengan keindahan yang menakjubkan. Lin Ming bisa merasakan bahwa meskipun cahaya putih ungu ini tampak setenang laut yang tenang, sebenarnya ada kekuatan liar dan aneh yang terkandung di dalamnya. Kami akhirnya sampai di sini. Lin Ming berbisik. Matanya yang dalam melihat melalui cahaya mistik yang melamun di depannya dan menghela nafas. Terakhir kali dia memasuki Thunder Dominion, dia bisa merasakan bahwa tempat paling berbahaya adalah Thunder Dominion sepanjang 90 mil ini. Di matanya, cahaya mistik yang melamun di hadapannya menjadi tanda guntur besar yang melayang naik turun seperti rangkaian pulau. Di dalam rune ini terdapat arti sebenarnya dari guntur, membuat hatinya gatal. Lin Ming sangat menyadari bahwa tempat ini adalah tepi sebenarnya dari warisan Empyrean Thunder Punishment. Saat dia melanjutkan ke depan, guntur yang melamun terus menyapu tubuhnya. Pohon dewa sesat dalam dunia batin Lin Ming bangkit. Naga petir tak berujung melayang di atas dahan. Semakin banyak kekuatan guntur yang masuk ke sini, itu berubah menjadi tanda guntur yang tetap ada di dalam dirinya. Di masa lalu, guntur ilusi ini akan membuatnya ngeri. Tapi sekarang, hal itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Dalam satu tarikan napas, dia menembus sejauh 100 mil ke dalam Thunder Dominion. Sepertinya seluruh tubuhnya ditutupi lapisan baju besi berwarna putih keperakan, pemandangan yang sangat menakutkan. Di wajah Lin Ming yang biasanya tanpa ekspresi serius yang langka muncul. Di Thunder Dominion 100 mil, guntur di sini benar-benar hening. Bola petir diam-diam melayang di udara, tampak damai. Adapun Lin Ming, dengan akal ilahi saat ini ia dapat melihat dengan jelas bahwa distorsi di sekitar bola guntur adalah ruang yang hancur. Ruang ini membentuk sangkar di sekeliling setiap bola petir, menyegel bola petir di titik pusatnya. Jauh melewati bola petir tersebut, terdapat pulau-pulau yang melayang naik turun, memancarkan aura vitalitas yang kuat. Dan lebih jauh lagi terjadi fluktuasi kehidupan yang semakin intens. Jauh di dalamnya terdapat deretan pegunungan dan sungai yang berkelok-kelok, semuanya memancarkan vitalitas darah dari bentuk kehidupan yang kuat. Lin Ming pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Tapi saat dia melihatnya sekarang, dia bahkan lebih terkejut lagi. Dalam visinya, triliunan rune berjatuhan seperti butiran pasir, mengembun menjadi bola guntur. Dan dari aturan penyusunan bola petir, dia bisa melihat garis yang jelas. Bola petir ini merupakan dinding yang kokoh, masing-masing bola petir sebesar batu bata. Di dalam dinding bola petir terdapat pegunungan, sungai, dan sebagainya. Setiap bola petir mengandung kekuatan mistis yang tak dapat dijelaskan, masing-masing bola bergema dan terus-menerus berpindah bersama yang lain. Dengan cara miliaran transformasi ini terus berubah, ini seharusnya menjadi susunan yang luar biasa hebatnya. Lin Ming tidak meragukan bahwa jika dia mencoba dengan paksa masuk melewati bola guntur dan memicunya, itu akan memicu reaksi ledakan berantai. Ledakan semacam ini cukup untuk menghancurkan sebuah planet. Meskipun dia tidak akan mati,
dia akan terluka parah. Dan permulaan reaksi berantai mungkin secara otomatis mengaktifkan mekanisme lain yang ditinggalkan oleh Empyrean Thunder Punishment, menyebabkan semua warisan hilang. Keuntungannya tidak sebanding dengan biayanya. Mata Lin Ming bersinar. Dia menenangkan pikirannya dan memikirkan secara mendalam bagaimana menghadapi situasi ini. Warisan hukuman guntur Empyrean telah disembunyikan dengan hati-hati di kedalaman terdalam bola guntur ini. Jika dia ingin masuk, dia harus mengungkap formasi susunan bola petir ini. Lin Ming saat ini memiliki akumulasi pengetahuan yang konyol. Darah Asura mengandung sebagian dari kenangan tak terhingga dari Master Jalan Asura, dan dia juga menelan kenangan dari Grandmaster Rahasia Dewa Kegelapan, Shadow Overflow, dan beberapa lainnya. Dalam hal memahami formasi susunan dan struktur rune, dia memiliki keahlian yang luas. Pupil matanya bersinar dengan cahaya cemerlang. Dalam pandangannya, setiap fluktuasi dan perubahan energi dalam formasi susunan bola petir tercermin dengan jelas. Dia duduk bersila di angkasa dan mulai dengan cepat menyimpulkan struktur formula dalam pikirannya. Secara bertahap, abstrak dari seluruh formasi susunan bola guntur muncul di benaknya seperti diagram struktur simbol rahasia dewa. Melalui deduksi yang tak ada habisnya, perubahan yang tak terhitung banyaknya terkelupas seperti benang kepompong. Tiba-tiba, cahaya tajam muncul dari dalam mata Lin Ming seperti sambaran petir. Dia berdiri dan mengulurkan tombak darah Phoenix. Saat tombak ditusukkan, cahaya merah dingin membuat jalur aneh di udara yang sesuai dengan hukum Dao Surgawi dan langsung tiba di tengah-tengah bola guntur. Cahaya tombak yang sangat ganas bergemuruh ke titik pusat ruang tertutup. Di dalam dinding bola guntur yang awalnya dipasang dengan sempurna, sebuah area mulai berguncang dan robek seperti celah pada kain. Kekuatan mistik guntur yang berkilauan memancar keluar seperti cahaya bintang dari celah tersebut. Kekuatan mistik guntur yang aneh ini benar-benar berbeda dari apapun yang dialami Lin Ming di Thunder Dominion sejauh ini. Ia membawa aura yang luas dan kuno, seolah-olah mengalir keluar dari sungai waktu, dipenuhi dengan kehidupannya sendiri. Saat beberapa bola guntur menabrak kekuatan guntur seperti bintang ini, mereka mulai membentuk cabang dan dedaunan subur yang dipenuhi vitalitas. Sungguh pemandangan yang aneh untuk disaksikan. Astaga, astaga, astaga. Saat lubang kecil ini muncul, Lin Ming langsung menembakkan sejuta serangan tombak, secara bergantian mengenai area di seluruh formasi susunan bola guntur dan membuat lubang itu semakin besar. Formasi susunan bola petir mulai bergetar. Akhirnya, sebuah celah sebesar seseorang terlihat dengan kekuatan guntur yang tak ada habisnya yang melonjak keluar darinya. Rasanya seperti pintu cahaya telah terbuka. Di balik pintu ini masih ada auman mengerikan dari binatang purba yang seolah-olah bisa mengguncang dunia. Ada juga garis pegunungan besar yang membentang ke cakrawala, melayang naik turun di dalam penghalang guntur. Hati Lin Ming dingin. Dia tahu bahwa dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini dan segera bergegas masuk. Setelah memasuki kedalaman 100 mil Thunder Dominion, dia bisa merasakan suasana tahun-tahun yang lalu tanpa batas. Di bawah kakinya ada tanah yang seluruhnya dibentuk oleh kristal guntur yang terkondensasi. Di kejauhan dia bisa melihat pulau-pulau yang tak terhitung banyaknya melayang di kehampaan. Dan di atas pulau-pulau ini terdapat pohon-pohon raksasa yang memancarkan kekuatan mistik guntur yang sangat besar. Setiap pohon memiliki naga petir kental yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi batangnya. Pohon-pohon itu tingginya sekitar 2 orang. Mereka dikelilingi oleh rumput hijau menghijau yang berkilauan dengan kekuatan guntur, menjadikannya pemandangan yang sangat aneh. Lin Ming bisa melihat bahwa di kejauhan, ada pegunungan besar yang menghalangi jalan yang menjulang ke langit yang tersembunyi oleh awan guntur. Di puncak pegunungan ini terdapat kumpulan awan guntur yang tak ada habisnya yang menyatu menjadi pusaran tak berujung, tampak abadi dan megah. Bahkan samar-samar orang bisa melihat bahwa di puncak gunung tertinggi, ada sebuah istana raksasa. Istana ini sangat tinggi sehingga mustahil untuk melihat ujungnya. Yang bisa dilihat hanyalah gerbang emas seukuran gunung yang memancarkan kekuatan guntur mistik yang tak ada habisnya. Rasanya seperti matahari raksasa yang menyala tanpa akhir di puncaknya. Tanah warisan. Merasakan aura yang memancar dari istana, pohon dewa sesat di dalam Lin Ming dan banyak naga guntur yang melukainya mulai berteriak kegirangan. Lin Ming bisa dengan jelas memahami arti sebenarnya dari guntur tingkat ke-7. Ia benar-benar memancarkan aura yang sangat diinginkan seolah-olah ia memiliki kebijaksanaan spiritualnya sendiri. Sepertinya ada sesuatu di dalam istana emas yang memanggilnya. Lin Ming sangat bersemangat. Saat dia hendak bergegas, dia mendengar suara keras, itu adalah auman binatang buas yang sepertinya bergema di langit dan bumi. Lin Ming terkejut. Bagaimanapun, ini adalah tanah warisan yang terbentuk setelah hukuman guntur Empyrean meninggal. Meski kalah dengan warisan Empyrean Primordius, itu masih sangat menakutkan. Meskipun Lin Ming telah melangkah ke alam Holy Lord, dia masih tetap waspada saat memasuki sini dan tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Raungan yang mengguncang dunia datang dari dalam istana emas. Pikiran Lin Ming menjadi waspada. Langkah kakinya melintasi kehampaan dan dia segera mencapai puncak gunung, tepat di depan istana emas megah. Bab 1786, memasuki tanah warisan. Istana kristal guntur ungu tua membentang ke langit. Sebuah gerbang dari 2 pintu berukir besar menghalangi Lin Ming seperti menara kembar. Begitu dia mendekati pintu istana ini, Lin Ming bisa merasakan aura yang menyesakkan dan sangat dalam, aura seluas lautan yang dipancarkan dari setiap inci struktur. Saat Lin Ming hendak membuka pintu istana,
hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Mengaum, teriakan memekakkan telinga menyebar dari gerbang emas. Di gerbang emas ini, ukiran naga petir setinggi 1000 kaki yang awalnya seperti aslinya menjadi hidup. Ia melepaskan diri dari gerbang emas dan mencakar udara. Tubuhnya membawa arus listrik yang sangat besar yang memecahkan ruang angkasa. Saat naga guntur melayang di depan pintu, aura guntur yang menakutkan keluar dari matanya karena menganggap Lin Ming sebagai penyerang. Aku adalah makhluk roh penjaga tanah suci Empyrean. Bagi mereka yang berani menginjakan kaki di tanah suci ini dan mencemari tanah ini, yang menunggu hanyalah kematian. Kepala naga itu terjatuh dan matanya yang seperti lentera dipenuhi listrik ungu menatap Lin Ming dengan erat. Suaranya dalam dan nyaring, seperti awan petir yang bergemuruh melenyapkan segala sesuatu di depannya. Seolah ingin menekan keinginan semua orang yang ditemuinya. Lin Ming hanya sedikit mengernyit, tidak bergeming sedikit pun. Terhadap hukuman guntur Empyrean, dia menaruh sedikit kewaspadaan di dalam hatinya. Adapun hal-hal seperti kekaguman dan rasa hormat, dia tidak merasakan semua itu. Orang itu pernah menjadi saudara angkat Empyrean Primordius di masa lalu, namun sebenarnya dia diam-diam berkolusi dengan para Saint untuk mengkhianatinya. Pada akhirnya, hukuman guntur Empyrean telah dikalahkan dan dibunuh oleh Empyrean Primordius, dan tempat di mana ia jatuh menjadi tanah warisan hukuman guntur. Terhadap seorang Empyrean yang memiliki karakter kotor, Lin Ming tidak memiliki sedikit pun niat baik. Satu-satunya alasan dia datang ke sini adalah untuk mengambil sesuatu yang dia butuhkan. Jika ada yang berani menghentikannya, dia akan menebangnya dan melanjutkan perjalanannya. Setelah mengalahkan Good Fortune Saint San dan melangkah ke alam Holy Lord, kekuatan tempur Lin Ming telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi mengapa dia takut pada roh penjaga yang telah tertidur lelap selama 100.000 tahun. Tombak darah Phoenix mengeluarkan seruan resonansi. Seekor burung Phoenix api merah terbang keluar, berputar-putar di sekitar tombak darah Phoenix dengan semangat juang yang kuat. Lampu merah keluar dari daging dan darah Lin Ming, mengikuti dan bergabung dengan serangan tombaknya saat itu memotong jalan indah di udara yang mengikuti dao surgawi. Bagaikan pelangi, tombak itu merobek kehampaan, membentuk gelombang udara berwarna merah darah yang tak ada habisnya. Dengan ledakan keras, tombak itu memotong langsung ke sisik terbalik naga petir ungu itu. Dalam sekejap, lampu listrik berwarna ungu bertabrakan dengan pancaran cahaya tombak, menyebabkan gelombang energi menyebar. Di langit yang tinggi, semua awan guntur sejauh 100 mil tersapu oleh gelombang energi yang menakutkan. Naga ungu yang tampak sangat sombong ini mengeluarkan jeritan sedih. Sejumlah besar sisik naga seukuran batu besar langsung hancur menjadi beberapa bagian oleh tombak darah Phoenix. Setiap sisik naga yang jatuh berubah menjadi energi guntur murni yang merobek ruang sebelum akhirnya menghilang. Masih belum mati. Benar-benar layak menjadi roh guntur yang dipadatkan selama bertahun-tahun oleh tanah warisan Empyrean Thunder Punishment. Kekuatannya setara dengan Raja Dunia yang hebat. Dengan satu serangan tombak, Lin Ming mampu menilai secara akurat kekuatan makhluk roh penjaga ini. Bagaimanapun, serangan tombaknya mengandung kekuatan lebih dari 800 juta jin. Jika naga petir ini mampu bertahan dari serangan tombaknya, ia pasti sangat kuat. Meskipun hukuman guntur Empyrean adalah seseorang yang tidak memiliki moral, pada akhirnya dia masih menjadi Empyrean superior dengan tingkat kekuatan yang sangat dalam di masa lalu. Naga guntur sangat marah. Selama 100.000 tahun terakhir, mereka telah menjaga tanah warisan Empyrean ini. Di Sky Spill Planet, tidak ada satupun makhluk yang berani menyinggung keagungan drakoniknya. Tapi sekarang, ada seseorang yang menyebabkan rasa sakitnya. Naga petir bahkan merasakan ancaman terhadap keberadaannya. Sebagai roh penjaga, keinginan instingnya adalah menghilangkan ancaman ini. Di pupil ungunya yang berkilauan, bintang-bintang mulai bersinar. Bola petir seukuran komet mulai bermunculan di langit, menghalangi langit. Setiap bola petir mengandung aura pemusnahan yang mengerikan. Awan guntur menemani mereka, semuanya bergerak dengan gelisah. Dalam sekejap, bola guntur yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke arah Lin Ming seperti hujan meteor. Lin Ming mengerutkan kening. Pohon dewa sesat muncul di belakangnya dan mulai tumbuh, semakin tinggi dan menjulang ke atas. Dalam sekejap ia menjadi pohon tinggi yang tingginya lebih dari 10.000 kaki, mahkotanya menjulang ke langit. Di salah satu sisi pohon ini ada hamparan daun berwarna ungu. Daun ungu ini memancarkan aura yang menakutkan dan menyerupai naga petir, memancarkan arti sebenarnya dari guntur yang tidak dapat dilawan. Di sisi lain pohon, burung Phoenix api bertengger di dahan. Api kesengsaraan surgawi menyala, bahkan membakar lubang di angkasa. Naga petir mengirimkan keagungan naga yang mengerikan saat mereka terbang ke atas. Saat bola petir itu jatuh, naga petir itu mendidih kegirangan. Mereka membuka rahangnya lebar-lebar sebagai antisipasi dan mulai menelan bola petir. Setiap kali naga petir ini menelan bola petir, busur listrik ungu akan menyinari tubuh mereka dan mereka akan mengaum dengan nyaman. Mereka bahkan akan bertambah besar. Jelas sekali bahwa mereka mendapat banyak manfaat dari hal ini. Saat naga petir ungu di langit melihat semua ini, hatinya bergetar. Bola petir ini adalah perwujudan dari semangat kehidupannya dan ledakan satu bola saja sudah cukup untuk melukai seorang seniman bela diri alam Holy Lord. Tapi, pohon besar yang aneh itu telah muncul, dan bahkan ditempati oleh naga petir yang tak terhitung jumlahnya yang bisa melahap bola petir. Hal ini menyebabkan naga guntur ungu besar menjadi lebih marah. Raungan naga keluar dari tenggorokannya. Sosoknya yang besar melayang ke udara, menembus awan guntur.
Tubuhnya yang besar berubah menjadi sambaran petir saat meluncur menuju Lin Ming. Mata Lin Ming meledak dengan cahaya yang tajam. Riak energi esensi yang kental muncul di sekujur tubuhnya saat vitalitas darahnya mulai mengamuk seperti sungai yang banjir. Kekosongan di sekitarnya mulai bergetar dengan setiap gerakannya. Dengan satu langkah, tanah terbelah, menyebabkan munculnya jurang besar sepanjang beberapa ratus mil. Seperti anak panah, dia melesat ke langit. Tanpa menghindar atau menghindar, dia langsung bertabrakan dengan naga petir ungu itu. Di antara umat manusia, ketangguhan tubuh Fana Lin Ming tidak ada bandingannya. Setelah membuka 8 gerbang tersembunyi dalam dan juga membobol 9 bintang Istana Dao, Lin Ming telah mampu menggunakan tubuh Fana untuk sepenuhnya menggulingkan putra keberuntungan Sein. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tubuhnya yang bergerak sebanding dengan planet yang bergerak. Bahkan jika dia hanya membuka satu Istana Dao saat ini, dia tetap tidak takut pada naga guntur ungu yang terbentuk dari busur guntur yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Momentum Lin Ming seperti sebuah planet saat ia menabrak naga guntur ungu. Dalam sekejap, busur guntur tak berujung berputar dari cakar naga raksasa dan membombardir tubuh Lin Ming. Zizizi, zizizi. Saat guntur tak berujung ini jatuh ke tubuh Lin Ming, yang bisa dilakukan hanyalah meninggalkan bekas hitam samar di permukaan kulitnya. Melihat tubuh yang begitu kuat, naga petir ungu tidak bisa menahan rasa takut. Vitalitas darah Lin Ming melonjak. Serangan tombaknya menyerang seperti gelombang yang tak terbatas. Dalam sekejap, bayangan tombak yang tak terhitung banyaknya muncul di angkasa saat kekuatan mereka saling bertumpukan. Akhirnya, seluruh tombak darah Phoenix mulai bersenandung dan menangis. Guntur dan api menyatu di atas ujung tombak, seperti ribuan jilatan api matahari berwarna ungu dan merah terjadi secara bersamaan. Bidang ruang angkasa yang sangat luas runtuh dan badai luar angkasa yang tak ada habisnya melolong keluar dari lubang tersebut, meningkatkan potensi di balik serangan tombak lebih jauh lagi. Tombak itu langsung ditancapkan ke kepala naga petir ungu. KKK, dengan suara retakan yang memekakkan telinga, naga petir ungu itu memekik kesakitan. Sebuah celah muncul di kepalanya yang sangat keras. Lagi pula, naga guntur ungu ini hanya dibentuk oleh sedikit energi esensi dan vitalitas darah Empyrean Thunder Punishment sebelum dia mati. Karena ia telah ditempa selama 100.000 tahun maka ia mampu membentuk tubuhnya sendiri. Tetapi bahkan dengan tubuh seperti itu, bagaimana bisa menahan serangan Lin Ming yang menggemparkan? Seluruh naga guntur ungu akhirnya terkoyak melalui celah oleh tombak darah Phoenix. Bang! Sebuah ledakan yang menggemparkan dunia terjadi. Energi esensi guntur yang tak ada habisnya dimuntahkan ke dunia sebelum menghilang secara diam-diam. Di saat yang sama, gerbang emas dengan ukiran naga petir ungu juga meredup. Kemudian, beberapa saat setelah itu, gerbang emas mulai terbuka dengan keras. Saat gerbang terbuka, suara misterius Dao Agung terus bergema dari dalam, disertai dengan kata-kata yang mengguncang dunia. Setiap kata mengilhami jiwa dan menyadarkan pikiran akan kebenaran. Setiap kata menyerap kekuatan mistik dalam kehampaan dan memancarkan sedikit energi guntur. Semua ini melayang di angkasa. Ini adalah seseorang yang menjelaskan sumber Dao besar dari kekuatan guntur. Saat Lin Ming mendengarkan suara-suara ini, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Dia telah memahami tingkat ketujuh dari arti sebenarnya dari guntur. Dalam hal hukum guntur, dia memiliki pemahaman yang mendalam. Setelah mendengarkan sebentar, dia langsung mengerti apa yang ingin disampaikan oleh bahasa aneh ini. Ini semua adalah hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Itu adalah pemahaman tentang esensi Dao besar guntur yang jauh lebih dalam dari apa yang dia ketahui. Ini adalah Dao besar guntur yang ditinggalkan oleh hukuman guntur Empyrean. Pikiran Lin Ming bergerak. Setelah menyusup ke dalam Thunder Dominion, sangat penting baginya untuk mendapatkan sumber guntur yang tertinggal di sini. Tapi, jika dia bisa meredam hukum gunturnya sendiri dan mendapatkan pemahaman lebih dalam yang pernah dimiliki oleh hukuman guntur Empyrean, itu juga akan menjadi keuntungan seumur hidup. Saat ia melangkah ke aula besar istana, Lin Ming merasakan aura yang besar dan kuat, seperti gunung yang menekan hatinya. Dia terkejut dan melihat ke arah mana aura ini berasal. Di arah itu, dia bisa melihat sosok tinggi samar berdiri di tengah aula. Sosok ini mengenakan jubah hitam ungu yang memancarkan aura guntur. Seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan mistik guntur dan bahkan tanah di bawah kakinya menjadi kabur, seolah-olah telah berubah menjadi energi esensi guntur. Hanya dengan melirik sosok ini, hati Lin Ming bergetar. Orang ini hanyalah dewa petir. Bahkan arti sebenarnya dari guntur di pohon dewa sesat digalakkan oleh bayangan orang ini. Aliran aneh Dao berdetak beriringan di sekitar sosok ini, menyebar ke segala arah tanpa akhir. Namun, di tengah dada orang ini ada lubang sebesar kepalan tangan. Di tengah lubang ini ada aura kekacauan. Ia berkumpul di sana, tidak dapat dibubarkan karena juga melepaskan tekanan yang kuat. Kekuatan tekanan ini melampaui hampir semua Empyrean Lin Ming lainnya yang pernah ditemui sejauh ini. Meski begitu, itu sangat familiar. Tekanan ini milik Empyrean kuno, Empyrean Primordius. Energi kekacauan itu juga merupakan sumber energi esensi terbesar di alam semesta, energi nenek moyang. Lubang itu adalah luka tinju yang ditinggalkan oleh Empyrean Primordius. Mungkinkah ini mayat Empyrean Thunder Punishment? Lin Ming menelan ludah karena terkejut. Bagus sekali. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya bisa masuk ke sini. Pada saat ini, suara penuh keagungan dan keagungan bergema di aula besar. Suara tiba-tiba ini membuat Lin Ming terkejut.
Dia memfokuskan matanya, menatap sosok di depannya dan akhirnya melihat janggutnya yang seperti naga dan fitur-fiturnya yang berkontur dalam. Bab 1787, Jiwa Sisa Hukuman Guntur. Di aula yang gelap, sosok di depan Lin Ming yang awalnya dia pikir adalah mayat tiba-tiba bangkit, matanya terbuka. Untuk sesaat dua lampu hijau menerangi aula. Mata tajam itu menembus kegelapan seperti sambaran petir. Lin Ming terkejut. Dia tiba-tiba mundur selangkah. Menghadapi situasi seperti ini di sini akan membuat siapapun merinding. Hukuman Guntur belum mati. Pikiran ini berpacu dalam pikiran Lin Ming, menyebabkan hawa dingin merayapi punggungnya. Lin Ming awalnya curiga bahwa Empyrean Primordius belum mati. Jika itu benar maka tidak aneh jika Empyrean Thunder Punishment juga tidak binasa, melainkan terluka parah seperti Empyrean Divine Mist dan menyegel dirinya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Jika demikian, maka situasi ini sama sekali tidak bagus. Menghadapi orang yang pernah bersumpah bersaudara dengan Empyrean Primordius dan yang kekuatannya mencapai tingkat atas pembangkit tenaga listrik Empyrean, Lin Ming tidak berani mengambil tindakan gegabah sebelum memahami situasinya lebih jauh. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya bisa masuk ke sini, pemandangan yang langka, suara Empyrean Thunder Punishment terus berfluktuasi, namun nadanya tetap lambat dan dalam. Lin Ming diam-diam melihat hukuman guntur Empyrean saat dia dengan cepat menilai kekuatannya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa hukuman guntur Empyrean saat ini berada dalam kondisi yang sangat buruk. Apakah dia adalah jiwa yang tersisa? Lin Ming bertanya-tanya. Jika hanya sisa jiwa yang tersisa yang melekat pada mayat Empyrean Thunder Punishment, maka bagi dia saat ini, hal ini tidak akan terlalu menakutkan sama sekali. Apakah senior yang menciptakan Thunder Dominion? Mungkinkah tempat ini adalah tanah warisan yang ditinggalkan senior? Lin Ming salah bertanya. Memang, Dominion Guntur ini diciptakan oleh saya 100.000 tahun yang lalu. Suara berat Empyrean Thunder Punishment terus terdengar. Bagimu tiba di sini adalah keberuntunganmu. Saat hukuman Guntur mengucapkan kata-kata ini, matanya menyala-nyala di Lin Ming, ingin sepenuhnya melihat dunia batin Lin Ming. Merasakan penyelidikan rasa ilahi Empyrean Thunder Punishment, pikiran Lin Ming menjadi dingin. Dia buru-buru menyembunyikan hal-hal yang tidak boleh dilihat oleh hukuman Guntur Empyrean seperti telur naga hitam, energi niat bela diri Primordius, dan hal-hal lainnya. Bahkan hukum Asura yang terlalu kuat dan lubang hitam yang diciptakan oleh seni segel ilahi pun ditutup-tutupi. Ini karena jika hukuman Guntur Empyrean menemukan hal-hal seperti itu secara alami akan menimbulkan kecurigaan. Mustahil bagi seorang seniman bela diri normal dari alam ilahi untuk memiliki hal-hal seperti itu. Setelah menyembunyikan ini, dunia batin Lin Ming menjadi jauh lebih biasa. Meski begitu, dunia batinnya yang lebih biasa membuat hukuman Guntur Empyrean terguncang seperti sebelumnya. Dia memandang Lin Ming dengan takjub di dalam hatinya. Dia awalnya berasumsi bahwa Lin Ming mungkin adalah pengembara antar bintang yang secara tidak sengaja tersandung ke planet tumpahan langit dan yang juga memiliki bakat biasa. Meski begitu, Empyrean Thunder Punishment masih harus meninggalkan warisannya pada Lin Ming, karena meminta talenta terbaik untuk datang ke tempat terpencil seperti Sky Spill Planet adalah hal yang mustahil. Jika hukuman Guntur Empyrean bisa mewariskan warisannya, dia akan lebih dari sekadar puas. Tapi, dia tidak pernah membayangkan bakat Lin Ming akan begitu luar biasa. Bakatmu jauh lebih baik dari yang diharapkan. Hukuman Guntur Empyrean merasa ini sulit dipercaya. Sebenarnya, kemampuannya untuk merasakan bakat terbatas dan karena dia hanyalah sisa jiwa, kekuatan di balik perasaan ilahi ini juga biasa saja. Jika hukuman Guntur Empyrean mengetahui apa kekuatan pertempuran Lin Ming yang sebenarnya, dia mungkin akan terkejut hingga tidak sadarkan diri. Pujian senior terlalu berlebihan. Bakat junior ini biasa-biasa saja. Hanya melalui beberapa peluang keberuntungan saya telah menemukan beberapa materi surgawi untuk mengkonsolidasikan fondasi vitalitas darah saya dan memperoleh pencapaian saya saat ini. Lin Ming dengan santai menjelaskan. Bahan surgawi. Hukuman Guntur Empyrean diulangi, kaget. Dia segera mengangguk. Ya, vitalitas darahmu mengepul ke langit, dan bahkan sepertinya mengandung aura dewa binatang. Tanpa banyak materi surgawi yang mendukung Anda, mustahil bagi Anda untuk mencapai ketinggian seperti itu. Ini membuktikan bahwa takdir dan fondasimu luar biasa dan kamu cukup untuk menjadi keturunanku. Hukuman Guntur Empyrean mencondongkan tubuh ke depan sedikit, tatapannya terfokus pada wajah Lin Ming, seolah menunggu ekspresi gembira muncul di wajahnya. Namun, wajah Lin Ming tetap kaku, tanpa respon sama sekali. Hal ini membuat hukuman Guntur Empyrean sedikit mengernyit. Tapi kalau dipikir-pikir lebih jauh, mungkin pemuda ini tidak tahu siapa dirinya, jadi dia tidak menyadari apa arti di balik warisannya. Karena itu, hukuman Guntur Empyrean terbatuk ringan dan berkata, Anda mungkin tidak tahu identitas saya. Di 3000 dunia besar alam ilahi, saya adalah Empyrean of Thunderlight World, Empyrean Thunder Punishment. Di masa lalu saya dengan bebas menjelajahi alam ilahi dan kekuatan saya juga luar biasa bahkan di antara para Empyrean. Istana surgawi hukuman Guntur yang saya dirikan adalah puncak pengaruh Empyrean dari alam ilahi yang telah mengumpulkan banyak jenius luar biasa. Istana surgawiku bahkan mendekati pengaruh Empyrean nomor 1 di alam ilahi, Gunung Potala. Jika aku memilihmu sebagai keturunanku maka itu sama sekali berbeda dengan menjadikanmu sebagai murid.
Seorang murid adalah seseorang yang harus diajari warisanku, tetapi sebagai seorang keturunan aku tidak hanya akan mengajarimu seluruh warisanku tetapi kamu juga akan memiliki semua hartaku dan mengambil warisanku. Itu sama dengan mewarisi keseluruhan seorang Empyrean. Karena kamu telah berkultivasi hingga batas seperti itu, kamu harusnya memahami arti di balik kata-kataku, bukan? Saat hukuman guntur Empyrean berbicara, dia menatap Lin Ming penuh harap. Lin Ming dengan kaku mengangguk, dimengerti. Hukuman guntur Empyrean menunda kata-katanya, tampak agak enggan untuk melanjutkan. Jika kamu tidak panik menghadapi kesempatan yang begitu beruntung, itu membuktikan bahwa watakmu cukup baik. Tidak heran Anda telah mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Saat hukuman guntur Empyrean berbicara, sosoknya tiba-tiba bangkit. Dia melangkah melewati kekosongan, satu kaki pada suatu waktu, sampai dia tiba tepat di depan Lin Ming. Wajah tua dan serius itu berhenti hanya satu kaki dari wajah Lin Ming. Dari jarak ini, Lin Ming bisa merasakan tekanan besar perlahan menekannya, seolah-olah Dewa Guntur telah melintasi sungai waktu, berjalan melewati 100.000 tahun untuk menemuinya. Meskipun hukuman guntur Empyrean hanya memiliki sisa jiwanya yang tersisa dan tidak banyak kekuatan yang tersisa, ini adalah tekanan dari seorang Empyrean. Lin Ming meningkatkan kewaspadaannya. Dia bisa merasakan sisa jiwa di depannya mengandung sumber guntur. Meskipun itu hanyalah jiwa yang tersisa, dia tidak bisa meremehkannya. Apakah kamu bersedia mewarisi seluruh warisanku? Hukuman guntur Empyrean perlahan berbicara, kata-katanya mengalir ke telinga Lin Ming. Meskipun Empyrean Thunder Punishment diam-diam tidak mau, dia pernah menjadi seniman bela diri terhebat. Dia tidak ingin ilmunya seumur hidup hilang ke dunia, lenyap tanpa ada penerusnya. Pikiran Lin Ming berpacu. Dia bertanya, mewarisi warisan senior seharusnya tidak sesederhana itu, bukan? Bolehkah saya bertanya kondisi apa yang ada? Haha, anak muda yang cerdas. Hukuman guntur Empyrean tertawa terbahak-bahak. Murid yang dia tatap pada Lin Ming memancarkan cahaya aneh, menjadi semakin kabur seperti mimpi. Jika kamu ingin mewarisi warisanku, kamu harus bersumpah. Saat hukuman guntur Empyrean berbicara, murid-muridnya menjadi semakin mendalam dan diwarnai dengan kebencian yang mendalam. Saya ingin Anda bersumpah bahwa setelah Anda mewarisi warisan saya, seumur hidup Anda harus mencari semua akar dan cabang anjing tua Primordius itu dan membunuh semuanya. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas ini maka Anda akan dihukum oleh surga dan jiwa ilahi Anda akan dimusnahkan. Saat hukuman guntur Empyrean berbicara, dia tidak bisa menyembunyikan niat membunuh yang kuat di balik kata-katanya. Warna aneh memenuhi kulit Lin Ming. Sebenarnya, dia sudah menduga sumpah seperti ini. Bunuh semua akar dan cabang Empyrean Primordius. Bukankah itu hanya ingin aku bunuh diri? Saya satu-satunya yang mewarisi warisan Empyrean Primordius. Saat Lin Ming berpikir, hukuman guntur Empyrean terus berkata, selain itu, di masa depan Anda harus mengumpulkan materi surgawi yang memulihkan jiwa untuk saya. Saya hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, dan meskipun tubuh saya telah diawetkan selama 100.000 tahun menggunakan teknik rahasia, tubuh saya telah mencapai titik pembusukan dan tidak dapat digunakan lebih lanjut. Anda harus membantu saya dalam kelahiran kembali saya. Saya memiliki keterampilan rahasia yang dapat menggunakan kekuatan guntur untuk memurnikan jiwa yang hidup dan menyedot esensi jiwa mereka untuk menggantikan kekuatan jiwa saya yang kurang. Anda harus mengumpulkan jiwa untuk saya, semakin kuat semakin baik. Jiwa-jiwa yang memiliki bakat yang dapat berjuang melewati level mereka memiliki efek terbaik. Kekuatan guntur pada awalnya adalah musuh jiwa. Jika jiwa yang kuat tersambar petir, itu akan berubah menjadi esensi kekuatan jiwa. Adapun tanda roh dan lain sebagainya, semua itu akan berubah menjadi ketiadaan dan tidak akan ada efek samping apapun saat menyerap sisa makanan. Dan hukuman guntur Empyrean adalah ahli seni guntur. Seni iblis yang memulihkan jiwa iblis semacam ini bisa dikatakan sangat cocok untuknya. Jika aku ingin memahaminya, maka setelah mewarisi warisan senior aku harus membunuh orang tanpa henti untuk membantu memulihkan jiwa senior. Lin Ming bertanya. Itu benar, jalan seni bela diri adalah jalan pembunuhan dan kehancuran. Anda tidak hanya harus membantu memulihkan sisa jiwa saya tetapi setelah melakukannya Anda harus menemukan tubuh yang cocok untuk saya sehingga saya dapat merebutnya dan benar-benar terlahir kembali. Bab 1788, Pedang Hukuman Guntur. Saat hukuman guntur Empyrean selesai berbicara, Lin Ming dengan dingin mencibir di dalam hatinya. Jadi, sepertinya tanah warisan yang ditinggalkan oleh Empyrean Thunder Punishment ini bukan hanya karena dia tidak hanya ingin mewariskan warisannya, tapi juga agar sisa jiwanya terlahir kembali. Dan untuk menggunakan budidaya tipe guntur ini untuk memurnikan esensi jiwa guna memelihara kekuatan jiwanya, ini adalah sesuatu yang mengharuskan seseorang untuk meraup nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Namun, apa yang dikatakan hukuman guntur Empyrean tidak salah. Jalan seni bela diri penuh dengan pembunuhan dan kehancuran. Selama seseorang adalah seorang seniman bela diri, tidak dapat dihindari bahwa jalan mereka akan diaspal dengan kehidupan orang lain. Lin Ming, Primordius, Xiao Moxian, semuanya sama dalam hal ini. Lin Ming sendiri mengolah Myriad Demon Karmic Wheel, metode budidaya pemurnian jiwa yang mirip dengan apa yang disarankan oleh Empyrean Thunder Punishment. Namun, hingga saat ini, ada satu garis yang belum pernah dilewati Lin Ming, dia tidak pernah dengan sengaja mengambil nyawa orang yang tidak bersalah. Apa? Kamu tidak tertarik?
Jika ini terjadi 100.000 tahun yang lalu dan saya merilis berita bahwa saya menerima keturunan, siapa tahu banyak orang akan saling berebut untuk berlutut di kaki saya, berharap saya akan menerimanya. Namun disinilah kamu, masih ragu-ragu. Hukuman guntur Empyrean mengerutkan kening, sangat kesal. Lin Ming dengan ringan berkata, junior secara alami tertarik dan apa yang dikatakan senior juga benar. Untuk pencapaian besar, membunuh beberapa orang tidaklah berarti apa-apa. Apalagi sampai saat ini saya juga sudah membantai banyak sekali orang. Namun, Empyrean Primordius ini. Lin Ming diam-diam mengangkat poin ini. Dia ingin memahami beberapa peristiwa dari 100.000 tahun yang lalu. Namun, pertanyaan Lin Ming sepertinya menyodok titik sakit Empyrean Thunder Punishment. Hukuman guntur Empyrean dengan dingin berkata, anjing tua Primordius itu awalnya adalah saudara lelakiku yang bersumpah, tetapi karena harta belaka dia berbalik melawanku dan akhirnya menyerangku. Dia mendorongku melewati planet ini, menghancurkan tubuhku dan mencabik-cabik jiwaku. Sungguh pria yang kejam dan keji. Kultivasi saya selama jutaan tahun hancur seketika dan sekarang yang tersisa hanyalah sisa jiwa ini. Satu-satunya pilihanku adalah mengurung diri di sini dan berlama-lama, menunggu kesempatan datang. Jika aku tidak bisa menghancurkan warisannya, bagaimana mungkin aku bisa beristirahat? Nada Empyrean Thunder Punishment tajam dan penuh kebencian. Lin Ming diam-diam mendengarkan. Tampaknya penjelasan Empyrean Thunder Punishment tentang peristiwa itu benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan naga hitam. Lin Ming tidak akan begitu saja mempercayai pihak manapun. Namun, menurut pandangan pihak ketiga mimpi ilahi, selain invasi orang suci, makam permaisuri surgawi Xuanxing, dan referensi lainnya, Lin Ming dapat menilai bahwa apa yang dikatakan hukuman guntur Empyrean tidak terlalu benar. Yang disebut harta karun yang menyebabkan Empyrean Primordius berbalik melawannya tidak diragukan lagi adalah Grand Miss Spirit Bat. Adapun alasan mengapa mereka menjadi musuh, ada banyak kemungkinan. Mungkin Empyrean Thunder Punishment berpikir bahwa dia berhutang bagian dari Grand Miss Spirit Bat, atau mungkin Empyrean Thunder Punishment ingin meminjam Grand Miss Spirit Bat untuk melatih seni iblisnya, tetapi Primordius tidak mengizinkan ini, dan akhirnya konflik dan kontradiksi mereka terjadi, terakumulasi dan akhirnya meletus. Terlalu normal jika harta yang begitu berharga membangkitkan keserakahan orang lain. Lin Ming mempertahankan ketenangannya. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, jadi itulah yang terjadi. Kalau begitu, dua permintaan yang dibicarakan senior masuk akal. Haha, bagus. Hukuman guntur Empyrean mengangguk. Karena itu masalahnya, terimalah warisanku. Saat Anda menerima warisan saya, sisa jiwa saya juga akan tinggal sementara di tubuh Anda. Aku akan memasang segel kutukan di lautan spiritualmu, jadi jangan berpikir untuk melanggar sumpah yang kamu buat. Saat hukuman guntur Empyrean berbicara, sisa jiwanya tiba-tiba melonjak ke atas. Masa kekuatan jiwa hijau pucat mulai muncul dari tubuhnya, membentuk rune. Rune ini sepertinya berenang seperti ikan. Terbungkus dalam jiwa sisa hukuman guntur, mereka muncul di langit laut spiritual Lin Ming. Setelah beberapa waktu, sisa jiwa Empyrean Thunder Punishment sedikit meredup. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang kejam dan kacau muncul. Tangisan hantu menyapu udara. Di atas laut spiritual Lin Ming, deretan segel kutukan hijau mengerikan muncul. Segel kutukan ini dibentuk oleh kekuatan jiwa. Hukuman guntur Empyrean telah membagi sebagian dari kekuatan jiwanya yang tersisa untuk mengukir segel kutukan ke dalam lautan spiritual Lin Ming. Lautan spiritual seorang seniman bela diri adalah tempat yang sangat rapuh dan rapuh. Begitu orang lain menyusup ke area ini, ada berbagai macam bahaya yang bisa terjadi. Hukuman guntur Empyrean percaya bahwa dengan mengambil inisiatif datang ke sini dia dapat mengendalikan situasi. Dengan kekuatan jiwanya sendiri yang tenggelam ke dalam lautan spiritual Lin Ming, ini akan membuat Lin Ming tidak berani melakukan trik apapun. Sekarang kamu bisa dianggap sebagai keturunanku. Mulai saat ini, sisa jiwaku akan berada di tengah-tengah jiwamu. Jika kamu melanggar sumpahmu maka aku akan memberi energi pada segel kutukan di lautan spiritualmu dan menghancurkan pikiran dan jiwamu. Hantu sisa jiwa Empyrean Thunder Punishment perlahan berkata. Pada saat ini, Lin Ming memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Dia dapat dengan jelas mendeteksi bahwa segel kutukan hijau pucat ini sebenarnya adalah bagian dari sisa jiwa Empyrean Thunder Punishment. Untuk mengendalikannya sepenuhnya, hukuman guntur Empyrean tidak ragu-ragu untuk memisahkan sisa jiwanya yang sangat tidak lengkap. Sekarang aku akan menyerahkan warisanku padamu. Setelah menanam segel kutukannya di laut spiritual Lin Ming, hukuman guntur Empyrean tidak mengkhawatirkan Lin Ming lagi. Jelas dia sangat yakin dengan sisa segel kutukan jiwanya. Warisanku terkandung dalam harta roh yang disebut pedang hukuman guntur. Di masa lalu, pedang ini menebas pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi sangat tangguh. Aku memasang mantra padanya sehingga pedang itu hanya mengenali auraku. Jika ada orang lain yang mendekati pedang itu dan mencoba menggunakan kekuatan luar untuk mempengaruhinya, pedang itu akan meledak dengan sendirinya, seluruh Thunder Dominion juga tidak akan ada lagi. Kata hukuman guntur Empyrean dengan seram. Setelah mendengarkan ini, Lin Ming merasakan hawa dingin menusuk punggungnya. Untungnya dia tidak bertindak sembarangan tadi. Jika dia benar-benar memadamkan sisa jiwa Empyrean Thunder Punishment terlebih dahulu maka konsekuensinya akan sangat mengerikan. Pada saat ini, informasi dalam bentuk ingatan keluar dari sisa jiwa hukuman guntur. Dalam sekejap, Lin Ming tahu lokasi pedang hukuman guntur.
Selain itu, dia menemukan sesuatu yang lebih penting, fondasi dari Thunder Dominion adalah sumber guntur kelas atas yang dia cari. Itu juga disegel di bawah pedang hukuman guntur. Lin Ming mengikuti rute dalam pikirannya dan terbang melalui Thunder Dominion selama setengah dupa sampai dia mencapai aula terbuka yang luas. Aula ini memiliki mural hukuman guntur Empyrean yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, gambar dirinya memimpin pasukan dan ekspedisi untuk membantai ke segala arah, itu adalah pemandangan yang luar biasa megah. Jelas bahwa ini adalah istana yang dibangun secara pribadi oleh Empyrean Thunder Punishment di masa lalu. Di sini, gunungan petir menyinari aula seperti matahari. Aura paling mendasar dari sumber hukum guntur memenuhi setiap sudut dan celah aula ini. Dan aura terkaya dari sumber hukum guntur berasal dari singgasana agung di tengah aula. 9 naga berputar-putar di atas tahta ini, memancarkan kekuatan hiruk-pikuk yang tiada habisnya, menimbulkan rasa kagum dan takut. Sosok Lin Ming seperti sambaran petir. Dia merobek ruang dan langsung tiba di depan 9 tahta naga itu. Dia telah diakui oleh Empyrean Thunder Punishment dan sisa jiwa Empyrean Thunder Punishment juga ada di lautan spiritualnya. Dengan demikian, aura guntur aneh dari hukuman guntur Empyrean juga memancar dari tubuhnya. 9 naga itu meraung liar saat Lin Ming mendekat. Tapi segera mereka merasakan bahwa Lin Ming memancarkan aura hukuman guntur Empyrean. Seperti anjing kecil yang patuh, mereka kembali naik tahta. Seluruh tahta tampak tinggi dan agung, sebuah martabat dan kehormatan yang melampaui manusia. Tapi Lin Ming sebenarnya tahu bahwa ini hanya representasi dari pedang hukuman guntur. Sebenarnya tahta ini dibentuk oleh gagang tulang naga yang meleleh dari pedang hukuman guntur. 2 tangan menaiki singgasana raksasa. Kemudian, Lin Ming memfokuskan kekuatan ke dalam dantiannya dan vitalitas darah yang tak ada habisnya membengkak di lengannya. 9 tahta naga telah tertanam kuat di aula kristal guntur berukir. Tapi dengan kekuatan mendekati 100 miliar jin, Lin Ming dengan paksa merobeknya. Aula yang menyerupai gunung itu bergetar hebat. Akhirnya, bilah pedang yang mempesona muncul dengan sendirinya. Aura yang sangat besar dan jauh terpancar dari pedang besar itu. Desisan melengking memenuhi udara. Beberapa naga setipis rambut menghilang dari bilah pedang dan terbang ke angkasa, segera menusuk lubang ke dalam kehampaan. Hanya dengan menarik sedikit bilah pedangnya, pedang hukuman guntur menunjukkan betapa kuatnya pedang itu benar-benar merupakan harta roh Empyrean terbaik. Tubuh Lin Ming melonjak dengan vitalitas darah yang semakin banyak. Sedikit demi sedikit, dia terus-menerus mengeluarkan pedang hukuman guntur raksasa. Seluruh aula berguncang dengan liar, berguncang tanpa henti saat dinding dan tanah mengerang. Tampaknya seluruh struktur bisa runtuh kapan saja. Bang! Dengan tarikan terakhir, pedang hukuman guntur sepanjang 1000 kaki ditarik keluar dari tanah oleh Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah-olah dia sedang memegang naga guntur yang mengamuk, yang sangat ingin melarikan diri. Tapi segera, sisa jiwa Empyrean Thunder Punishment mengirimkan jejak auranya. Saat aura jiwa sisa ini menyapu pedang hukuman guntur, pedang itu sepertinya takut dan mulai menyusut dengan cepat, atmosfer perlawanannya juga melemah. Lin Ming tidak bisa kehilangan kesempatan ini. Dia menyebarkan kekuatan pohon dewa sesat, membiarkannya menetes keluar seperti aliran air. KKK, sepanjang jalan, naga petir mengaum dan burung phoenix api menyala. Lin Ming terus-menerus menyatukan kekuatan sebanyak yang dia bisa ke dalam pedang hukuman guntur, ingin meninggalkan sebanyak mungkin tandanya di pedang. Tubuh utama Empyrean Thunder Punishment telah lama musnah, dan dalam arti tertentu, pedang ini tidak lagi memiliki master. Satu-satunya masalah adalah sisa jiwa Empyrean Thunder Punishment telah meninggalkan sedikit keinginannya di dalam pedang hukuman guntur, namun atas inisiatifnya sendiri, Empyrean Thunder Punishment telah mengambil kembali keinginannya sendiri. Dengan ini, tak lama kemudian, pedang ini telah sepenuhnya menjadi harta karun Lin Ming. Bab 1789, Warisan di Tangan. Setelah pedang hukuman guntur ditarik oleh Lin Ming, seluruh aula tampak hidup. Ayah, ayah, suara detak jantung mulai berasal dari bawah pedang hukuman guntur. Dengan setiap irama, setiap inci aula tampak beresonansi dengannya. Sumber guntur. Ini adalah sumber guntur kelas atas yang biasa digunakan oleh hukuman guntur Empyrean. Melihat objek di bawah pedang hukuman guntur, Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Baginya, sumber guntur ini jauh lebih penting daripada pedang hukuman guntur. Sumber guntur hukuman guntur Empyrean seperti naga guntur kecil. Itu bersembunyi jauh di dalam aula, bersinar dengan kilau putih keperakan. Bentuknya yang kecil bergerak ke atas dan ke bawah. Dengan setiap fluktuasi, sumber kekuatan guntur yang merusak sepertinya menyembur keluar dari tubuhnya, menembus kehampaan dan melarikan diri keluar angkasa. Di sekitar sumber guntur juga terdapat tanaman guntur tipis yang tak terhitung jumlahnya, semuanya penuh dengan kehidupan. Kehidupan dan kehancuran adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Inilah mengapa kekuatan guntur begitu menakutkan dan kuat. Jelas bahwa keberadaan sumber guntur inilah yang menyebabkan dominion guntur ada tanpa akhir selama 100.000 tahun. Ini dia, Lin Ming dengan hati-hati mengulurkan tangannya. Sebelum dia menyentuh sumber guntur, dia bisa merasakan benang petir putih keperakan melompat dan menembak ke lengannya. Meskipun Lin Ming memiliki tubuh fana yang lebih tangguh daripada beberapa dewa binatang, petir putih keperakan ini masih menyebabkan rasa sakit seperti jarum menyebar ke lengannya. Merasakan sakit ini, Lin Ming malah gembira. Semakin kuat sumber guntur, semakin puas dia dengannya. Bersandar ke bawah,
darah naga sejati melonjak dalam Lin Ming. Lapisan sisik naga muncul, membungkus lengan Lin Ming. Dia langsung memahami sumber guntur kecil. Dengan sisik naga sejati yang melindungi lengannya, busur petir kuat yang melompat keluar dari sumber guntur hanya meluncur dengan mulus di atas sisik tersebut, tidak meninggalkan apapun kecuali bekas yang paling dangkal. Setelah memegang sumber guntur, Lin Ming menemukan bahwa keinginan untuk mengangkatnya sama dengan ingin menarik bintang kecil. Energi di dalam sumber guntur ini dapat dibayangkan. Segera setelah itu, sumber guntur berubah menjadi pusaran guntur besar yang mulai beresonansi dengan kekuatan guntur yang sangat besar di sekitarnya. Well. Di dalam aula emas, dari dalam setiap keping kristal guntur, jejak samar kekuatan guntur terus-menerus bocor. Sumber guntur yang terdapat pada mural di sekitarnya mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, dari luar aula emas, dari kedalaman Thunder Dominion yang tak berujung, guntur mulai bergemuruh dengan gelisah. Emas ungu, merah keemasan, putih keperakan, warna segala jenis guntur mulai melonjak menuju aula emas. Kekuatan guntur yang tak ada habisnya sepenuhnya mengalir ke dalam sumber guntur. Melihat aliran turbulen ini berlanjut selama beberapa waktu, Lin Ming dapat merasakan bahwa sumber guntur menjadi semakin berat dan semakin murni. Jejak kecil petir yang menghilang dari sumber guntur mulai langsung merobek kehampaan dan menyebabkan habisnya badai luar angkasa yang mengerikan. Hanya ketika sumber guntur akhirnya jatuh, Lin Ming menghela nafas lega. Adapun aula emas besar yang mengeluarkan cahaya guntur surgawi yang luar biasa, sekarang menyerupai pasien sakit-sakitan yang semua energi esensi dan vitalitas darahnya tersedot dan telah kehilangan semua kilau sebelumnya. Seluruh aula meredup. Kristal guntur masih bersinar dengan cahaya redup. Mural di sekitarnya yang menggambarkan eksploitasi dan pencapaian Empyrean Thunder Punishment sebelumnya tidak lagi tampak seperti iblis ganas dalam cahaya redup, melainkan seperti manusia biasa. Bahkan di luar Thunder Dominion, guntur yang menggelinding tanpa batas yang memenuhi dunia mulai memudar dengan cepat. Lin Ming tahu apa yang sedang terjadi. Semua ini diciptakan oleh sumber guntur. Sumber guntur bisa disebut sebagai asal mula semua kekuatan di dalam Dominion guntur. Sekarang setelah dia mengeluarkan asalnya, semua kekuatan yang sebelumnya tersebar juga kembali ke sumber guntur. Fenomena guntur di luar secara alami melemah dalam jumlah yang sangat besar. Warisan seumur hidupku terkandung dalam pedang hukuman guntur. Karena kamu sekarang telah mendapatkan sumber guntur, jangan menunda lebih jauh dan mulailah mewarisi warisanku. Pegang pedang itu dan tusukkan ke dalam 9 tahta naga, dan biarkan semua kekuatan di dalam tubuhmu beresonansi dengannya, selama kamu bisa menjadi satu dengannya dan berkomunikasi dengannya, maka Anda telah berhasil. Pedang hukuman guntur juga merupakan kunci mistik untuk mengendalikan kuil guntur emas, Anda akan mewarisi segalanya milik saya. Tentu saja, pada saat itu, segel kutukan yang saya tempatkan di lautan spiritual Anda akan sepenuhnya aktif dan tanda itu akan memasuki jiwa Anda. Suara hantu Empyrean Thunder Punishment bergema dari belakang Lin Ming. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Pedang hukuman guntur dan juga teks di dalamnya yang terkait dengan sumber guntur semuanya merupakan harta yang luar biasa, hanya kalah dengan warisan Empyrean Primordius. Namun, kutukan yang diberikan Empyrean Thunder Punishment di dalam dirinya sangat bermasalah. Bagaimanapun, hukuman guntur Empyrean pernah menjadi Empyrean superior dengan tingkat kekuatan yang luar biasa. Meskipun semua yang ada pada dirinya sekarang hanyalah sisa jiwanya, ini masih merupakan keberadaan yang menakutkan untuk dihadapi. Memfokuskan pikirannya, Lin Ming akhirnya menegaskan keputusannya tentang apa yang harus dilakukan. Dia mengambil pedang hukuman guntur dan kemudian memasukkannya ke dalam 9 tahta naga yang baru saja dia keluarkan. Bang! Kekuatan mulai mengalir keluar dari setiap inci tubuh Lin Ming, bergemuruh saat memasuki pedang hukuman guntur. Pedang hukuman guntur mulai mengeluarkan cahaya seterang matahari. Sinar putih susu menyelimuti Lin Ming dan pedang hukuman guntur. Pada saat yang sama, sensasi aneh menyebar dari pedang hukuman guntur dan ke dalam tubuhnya. Sepertinya pedang hukuman guntur telah menjadi bagian dari daging dan darahnya. Segera setelah itu, setiap materi di aula mulai menyatu dengan daging dan darahnya, menjadi bagian dari tubuhnya. Bokah. Lin Ming bisa merasakan detak jantungnya mengikuti fluktuasi energi seluruh kuil guntur emas. Ketika fluktuasi ini menjadi semakin intens, energi yang keluar mulai menempel pada kuil guntur emas dan secara agresif menyatu dengannya. Siu, pohon dewa sesat muncul di belakang Lin Ming. Itu pecah ke langit, memancarkan kekuatan mistik yang berkilauan seolah mulai menyatu dengan aula. Warna seluruh kuil guntur emas mulai menyerupai pohon dewa sesat, warnanya menjadi lebih dalam dan lebih gelap. Naga sejati keluar dari tubuh Lin Ming, membubung ke langit. Kekuatan dewa binatang berwarna biru mulai memenuhi ruang di sekitarnya. Semua kekuatan ini ditarik keluar oleh resonansi aneh ini, membawa sedikit perubahan pada kuil guntur emas. Kuil guntur emas, jadi selama ini, saat pikiran Lin Ming benar-benar menyatu dengan kuil guntur emas, dia mampu melihat seluruh struktur internal dan gambar di dalam kuil guntur emas. Dengan ini, dia bisa memastikan satu hal. Kuil guntur emas ini sebenarnya adalah kuil keajaiban yang melayang di atas lautan keajaiban. Di masa lalu ketika Lin Ming masih berkelana melalui Skyspill Planet, dia telah membunuh Xuan Wuji dan pergi ke 4 pusat kerajaan ilahi di benua Skyspill. Di sana, dia menerima undangan dari putra mahkota 9 Tungku, Yang Yun, untuk menghadiri pesta di Danau 9 Bunga. Danau 9 Bunga ini adalah tempat Lin Ming pertama kali mendengar tentang kuil keajaiban.
Dari rumor yang beredar, kuil keajaiban adalah sebuah fatamorgana yang hidup, samar-samar dan hayalan, sangat misterius. Bahkan tetua tertinggi lautan ilahi tidak bisa berharap untuk mendekatinya. Setelah itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kuil keajaiban melayang keluar dari lautan keajaiban. Yang Yun mengambil kesempatan menjelajahi kuil keajaiban sebagai umpan dan memikat semua pahlawan dunia untuk memasuki kuil keajaiban di mana dia dapat menangkap mereka dengan jaringnya. Bagi Lin Ming pada masa itu, kuil keajaiban bisa dikatakan penuh dengan harta karun langka, namun juga penuh bahaya di setiap langkahnya. Lin Ming tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika dia akan menerima seluruh kuil keajaiban ke dunia batinnya sendiri. Saat Lin Ming hendak menerima kuil keajaiban, tiba-tiba, di dalam lautan spiritual Lin Ming, segel kutukan yang ditempatkan hukuman Empyrean di dalam dirinya mulai tenggelam. Menurut ketentuan kontrak kutukan yang ditetapkan oleh Empyrean Thunder Punishment, saat Lin Ming menerima warisan adalah saat kutukan itu akan aktif. Begitu Lin Ming merasakan kutukan akan mengalir ke laut spiritualnya, dia memfokuskan pikirannya ke dunia batinnya. Dia tidak lagi menyembunyikan energi dunia batinnya tetapi membiarkan semuanya memancar keluar seperti lautan yang mengamuk. Dan di antara kekuatan yang bergejolak ini, yang paling menarik perhatian adalah kubus hitam keabu-abuan, ini adalah Magic Cube. Kubus ajaib adalah alat ilahi jiwa dan merupakan objek yang paling mampu menahan kekuatan jiwa di alam semesta. Segel kutukan yang dibentuk oleh Empyrean Thunder Punishment kebetulan dibuat menggunakan sebagian dari sisa jiwanya. Tidak peduli betapa kuatnya hukuman guntur Empyrean di masa lalu, mustahil bagi sebagian kecil jiwa yang tersisa untuk melawan kubus ajaib. Kaca, dengan suara ledakan keras, segel kutukan yang ditempatkan hukuman guntur Empyrean di lautan spiritual Lin Ming semuanya hancur. Pada saat yang sama, dari kedalaman jiwa Lin Ming, semua kekuatan yang terkandung di dalamnya meledak keluar. Ini adalah aura yang sepertinya menyerupai asal mula alam semesta. Ia menyebar dengan momentum yang tak terbendung, menggelindingkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Apa? Hukuman guntur Empyrean berteriak ketakutan. Perubahan mendadak ini membuatnya panik. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menggunakan segel kutukan untuk segera mengendalikan Lin Ming, tapi dia tidak pernah membayangkan Lin Ming akan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk meledak dengan kekuatan luar biasa yang secara langsung menghancurkan segel kutukannya. Segel kutukan itu terhubung dengan hukuman guntur Empyrean dan kehancurannya menyebabkan serangan balik terhadap sisa-sisa jiwanya. Sosoknya menggigil hebat karena menjadi buram. Bab 1790, menghancurkan hukuman guntur. Anda, jiwa sisa Empyrean Thunder Punishment menggigil hebat. Dia memandang Lin Ming, terbakar amarah. Kamu sengaja menyembunyikan kekuatanmu untuk membodohiku. Pada saat yang sama hukuman guntur Empyrean sangat marah, dia juga dilanda panik. Dia sekarang hanyalah sisa jiwa. Dibandingkan dengan keagungan sebelumnya dari 100.000 tahun yang lalu ketika dia menjadi seorang Empyrean unggul yang berdiri di atas segalanya, kekuatannya telah menurun drastis. Meski begitu, wawasannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang seniman bela diri biasa, jadi bagaimana dia bisa dipermainkan oleh junior alam Holy Lord. Bocah ini, metode apa yang dia gunakan? Saat hukuman guntur Empyrean terkejut, dia merasakan aura yang sangat akrab muncul dari dalam dunia batin Lin Ming. Selain familiar, ini juga merupakan aura yang sangat dia benci. Untuk sesaat, seluruh tubuhnya tampak bersinar dengan busur listrik saat kilat keluar dari matanya. Sosok awalnya yang fantastik mulai meningkat pesat seiring dengan meningkatnya momentumnya. Niat membunuh yang tidak bisa dijelaskan melompat keluar, membungkus Lin Ming. Energi nenek. Anda sebenarnya memiliki energi nenek moyang di dalam diri Anda. Suara Empyrean Thunder Punishment terdengar seperti lapisan awan petir, bergema di aula karena dipenuhi rasa tidak percaya dan murka. Lin Ming tetap diam. Cahaya pedang hukuman guntur di tangannya perlahan memudar. Dengan pemikiran, seluruh kuil guntur emas mulai menyusut dengan cepat, mengirimkan rune tak berujung yang membawa arti sebenarnya dari guntur di dalamnya. Akhirnya, candi tersebut berubah menjadi versi seukuran telapak tangan di tangannya yang mudah digenggam. Tanpa sepenuhnya memadamkan sisa jiwa Empyrean Thunder Punishment, Lin Ming tidak akan bisa menggunakan pedang hukuman guntur dan kuil guntur emas tanpa khawatir. Saat kamu mengkhianati Empyrean Primordius di masa lalu, pernahkah kamu berpikir akan tiba suatu hari ketika hal itu terjadi padamu? Lin Ming dengan ringan berkata. Cahaya di sekelilingnya mulai terdistorsi, menjadi kacau karena membentuk bidang aneh di sekelilingnya. Niat bela diri Primordius. Bagus. Sangat bagus. Murid Empyrean Thunder Punishment menyusut. Bentuknya tidak bisa membantu tetapi menggigil, bahkan ketika cahaya kebencian keluar dari matanya dan mengunci Lin Ming. Jadi kamu telah mewarisi warisan pencuri tua Primordius itu sebelum datang ke sini, dan kemudian kamu menyembunyikan auramu untuk menipuku. Hukuman guntur Empyrean mengertakkan gigi. Bocah ini sebenarnya adalah keturunan Empyrean Primordius. Dia telah menunggu selama 100.000 tahun di Thunder Dominion ini, berada dalam kondisi jiwa yang tersisa. Namun, satu-satunya yang datang mengunjunginya setelah sekian lama adalah keturunan musuh bebuyutannya. Dan yang membuat Empyrean Thunder Punishment paling bingung adalah dia tidak mampu melihat ilusi yang diciptakan oleh junior ini, dan sebagai hasilnya dia dengan patuh memberikan warisannya. Berat, kamu mencari kematian. Cahaya tajam muncul dari pupil Empyrean Thunder Punishment. Kekuatan hantu yang kuat keluar dari matanya, bercampur dengan gemuruh guntur saat mengalir ke tubuh Lin Ming. Menghadapi hukuman guntur Empyrean yang marah,
Lin Ming hanya mengulurkan tangannya. Kemudian, aura sedingin es menyembur keluar dari tubuhnya, aura yang berisi jeritan 10.000 setan dan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan jiwa hitam pekat terkondensasi menjadi roda besar, dengan hantu asura mendorongnya dari atas. Ini adalah roda karma setan segudang. Saat lapisan guntur hantu yang tumpang tindih akan meledak, semuanya dialihkan ke roda miriat dimen karmik dan kemudian perlahan-lahan digiling. Saat guntur ini perlahan-lahan hilang, kekuatan jiwa menghilang darinya sebelum benar-benar menghilang. Melihat ini, kulit Empyrean Thunder Punishment menjadi gelap. Ini bukanlah teknik yang bisa dimiliki oleh seorang junior. Siapa kamu? Tidak mungkin kamu menjadi seniman bela diri alam Holy Lord. Menurut pendapat Empyrean Thunder Punishment, mustahil bagi seniman bela diri alam Holy Lord manapun untuk bertarung dengannya. Pada awalnya, dia telah dengan hati-hati memverifikasi bahwa Lin Ming memang hanya seorang seniman bela diri Holy Lord, dan inilah alasan dia percaya bahwa Lin Ming tidak akan pernah bisa lepas dari kendalinya. Lin Ming tidak peduli dengan omong kosong Empyrean Thunder Punishment. Roda miriat dimen karmik perlahan berputar, melayang di bawah kakinya. Apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Dengan batuk dingin Empyrean Thunder Punishment, suara aneh keluar dari tubuhnya. Di sekelilingnya, rune yang berisi hukum dunia mulai terus bermunculan. Rune ini membentuk naga petir di langit. Saat mereka terbang tertiup angin, sepertinya seluruh dunia telah menjadi guntur. Dalam sekejap, naga petir yang tak terbatas ini membuka matanya yang seperti lonceng, gelap dan suram serta memancarkan semburan cahaya petir. Pada saat yang sama, bola petir seukuran meteor muncul di angkasa, semuanya memancarkan kekuatan mistik yang aneh. Tangan tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya tampak muncul di udara. Tiba-tiba, Lin Ming merasa seolah dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Ini adalah medan gaya, hanya dengan sedikit sisa jiwa kamu dapat memacu kekuatan hukum serta membentuk medan kekuatan petir ini. Lin Ming terkejut, hukuman guntur Empyrean memang terlalu kuat. Tubuh fananya telah hancur dan dunia batinnya tidak ada lagi. Namun, dengan hanya mengandalkan sisa jiwanya, dia mampu membentuk medan kekuatan guntur yang hebat. Meskipun hukuman guntur Empyrean tampil berani, kenyataannya dia berada dalam situasi kritis. Dia tidak lagi memiliki kekuatan masa lalunya, dan pemuda aneh di depannya ini memiliki terlalu banyak rahasia aneh. Hukuman guntur mengulurkan tangannya ke dalam kehampaan. Kekuatan guntur yang dikeluarkan oleh kekuatan jiwa ini mulai mengamuk dengan liar. 10.000 naga petir melolong. Kekosongan mulai bergetar dan berkontraksi pada Lin Ming seolah ingin menelannya sepenuhnya. Lin Ming tetap tidak khawatir. Tanpa ekspresi, dia dengan tenang mengulurkan tangannya. Titik-titik cahaya hitam mengembun di telapak tangannya, berkilau. Kemudian, titik cahaya ini berkumpul di telapak tangan Lin Ming, berubah menjadi kubus hitam yang memancarkan aura kuno dan luas. Saat Magic Cube muncul, ruang di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Meskipun Magic Cube saat ini hanya seukuran tangan, itu memberikan perasaan yang sangat mengimbangi. Itu seperti alam semesta hitam, meliputi segalanya, menakutkan dan padat. Setiap titik cahaya hitam seperti pusaran hitam tak berujung yang memancarkan kekuatan mistik tak berujung. Naga petir berkondensasi kekuatan jiwa manapun yang mendekat tanpa ampun ditarik oleh tangan tak kasat mata dan ditelan, menghilang sepenuhnya. Setelah mereka menghilang, hubungan mereka dengan kekuatan jiwa Empyrean Thunder Punishment terputus. Melihat kubus hitam ini muncul, hukuman guntur Empyrean mulai menggigil dan kulitnya berubah total. Wujudnya saat ini tidak lebih dari sisa jiwa, membuat keberadaannya sensitif terhadap Magic Cube. Sebagai jiwa yang tersisa, dia merasakan ketakutan naluriah terhadap alat ilahi ini. Hanya dengan melihat kubus hitam ini rasanya sisa terakhir jiwanya akan tersedot. Apa itu? Hukuman guntur Empyrean tidak mengenali Magic Cube. Meskipun dia tahu tentang Grand Mist Spirit Bat, dia tidak memiliki pengetahuan tentang Magic Cube. Dari tengah Magic Cube, cahaya hitam yang memusnahkan tiba-tiba muncul keluar. Saat cahaya hitam ini meluas ke segala arah, ia menyapu seluruh dunia. Medan kekuatan guntur yang telah menekan Lin Ming bertabrakan dengan cahaya hitam. Kemudian, medan kekuatan guntur mulai rusak dan dihancurkan dengan cepat. Tanda roh Empyrean Thunder Punishment di dalamnya juga terhapus. Semuanya tersapu oleh cahaya hitam dan kemudian ditelan. Melihat ini, hukuman guntur Empyrean mulai menunjukkan kepanikan. Kekuatan jiwanya sangat rapuh saat menghadapi cahaya hitam sehingga akan runtuh pada serangan pertama. Akhirnya, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam cahaya hitam itu, yang tampak seluas dan sedalam lautan tak berujung. Jika kamu adalah tubuh yang hancur, aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Sayang sekali bagi Anda hanyalah jiwa yang tersisa, dan medan kekuatan guntur ini juga dibentuk oleh Anda menggunakan kekuatan jiwa Anda untuk menggerakkan hukum. Lagi pula, Anda tidak memiliki dunia batin sehingga jumlah energi asal langit dan bumi yang dapat Anda gunakan terbatas, sehingga tidak ada ancaman sama sekali bagi saya. Suara Lin Ming acuh tak acuh. Dia langsung memanggil Magic Cube. Untuk sesaat, pusaran energi yang sangat besar muncul di langit. Cahaya hitam padam. Hukuman guntur Empyrean merasakan kekuatan mengerikan menutupi tubuhnya. Ini adalah kekuatan hukum yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Dia berteriak dengan liar tetapi cahaya hitam telah menutupi dirinya sepenuhnya. Lingkaran, lingkaran, lingkaran. Magic Cube mulai berkembang. Hukuman guntur Empyrean meraung, apa itu? Siapa kamu sebenarnya?
Hukuman guntur Empyrean sangat menakutkan. Meskipun dia belum pernah melihat Magic Cube sebelumnya, dia telah melihat Grand Mist Spirit Bat. Dia memiliki perasaan samar bahwa kubus ini sama sekali tidak kalah dengan alat ilahi Grand Mist Spirit Bat. Segala sesuatu yang terjadi hari ini benar-benar melampaui imajinasinya. Entah kenapa dia bertemu dengan pemuda menakutkan yang muncul entah dari mana. Bukan hanya itu, tapi pemuda ini memiliki alat ilahi luar biasa yang mampu menekannya dengan sempurna, alat yang memiliki kekuatan yang tidak dapat dia pahami. Ini sama sekali tidak masuk akal. Mati saja sebagai hantu yang kebingungan. Lin Ming berkata dengan dingin. Dia menuangkan lebih banyak kekuatan ke dalam Magic Cube. Dari pusaran hitam, ratapan menyedihkan Empyrean Thunder Punishment bisa terdengar. Dia dengan jahat mengutuk semua kebencian di hatinya, tidak mau mati di sini. Akhir hidupnya terlalu menyedihkan. Warisannya telah dicuri oleh keturunan musuh darahnya dan sekarang bahkan sisa jiwanya telah dilenyapkan. Bagaimana mungkin dia tidak membenci ini? Namun, tidak peduli seberapa keras dia mengutuk atau berjuang, segumpal jiwa yang tersisa tidak mampu menyebabkan keributan di depan Magic Cube. Waktu terus berjalan. Setelah waktu yang lama, kata-kata Empyrean Thunder Punishment perlahan mereda. Lin Ming tidak terburu-buru sama sekali. Dia dengan santai mengaktifkan Magic Cube untuk melanjutkan pemurnian selama 1/4 jam sebelum memerintahkannya untuk berhenti. Pada saat ini, tanda roh dalam sisa jiwa Empyrean Thunder Punishment telah sepenuhnya terhapus oleh Magic Cube. Dia memang layak disebut sebagai Empyrean papan atas. Gumpalan sisa jiwanya bahkan tidak memiliki 1/10 intensitas kekuatan jiwa aslinya, dan bahkan telah melemah selama 100.000 tahun. Namun saya masih harus memanggil Magic Cube untuk menaklukkannya. Kalau tidak, aku khawatir hanya mengandalkan roda Myriad Demon Karmik saja tidak akan cukup untuk membunuhnya. Lin Ming dengan tenang berkata sambil perlahan mengambil kembali Magic Cube. Dia tahu bahwa saat dia selesai menggabungkan energinya dengan pedang hukuman guntur dan kuil guntur emas, hukuman guntur Empyrean akan mulai mengintegrasikan kutukan ke dalam jiwanya. Pada saat ini, Lin Ming tidak punya pilihan selain mengungkapkan kekuatannya dan juga statusnya sebagai penerus Empyrean Primordius. Dengan demikian, Lin Ming sudah menyiapkan Magic Cube. Setelah memulai pertempuran dengan sisa jiwa Empyrean Thunder Punishment, dia memanggil Magic Cube. Magic Cube adalah alat ilahi yang merupakan musuh bebuyutan semua master yang menggunakan kekuatan jiwa. Bahkan sisa jiwa dari seorang Empyrean papan atas bukanlah tandingannya. Saat jiwa sisa Empyrean Thunder Punishment dihancurkan, seluruh kuil guntur emas dan pedang hukuman guntur dengan hati-hati disingkirkan oleh Lin Ming. Pada saat Lin Ming menyelesaikan semua ini, beberapa ratus mil dari pusat Dominion Guntur, awan petir yang menakutkan dan mengepul sebagian besar telah lenyap. Saat awan petir menghilang di wilayah yang luas, sebagian besar rawa hitam terungkap di bawah Lin Ming. Di tengah kegelapan, Lin Ming memahami sumber guntur yang berkilauan. Sumber guntur memancarkan gelombang demi gelombang busur listrik yang berkilauan, seolah-olah itu adalah kaisar guntur yang terlahir kembali. Saya telah memperoleh sumber guntur. Dengan elemen api pemusnahan dan beberapa kristal guntur Twin Life kelas atas, saya telah memenuhi persyaratan untuk menyempurnakan pil kutub ekstrim. Setelah saya melakukan itu, saya bisa menerobos istana Dao kutub ekstrim, Lin Ming merenung. Setelah dia menerobos istana Dao ketiga, kekuatannya akan meningkat lebih jauh. Dengan itu, dia bisa pergi ke dunia jiwa dan mencari Seng Mei. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.